Selamat pagi, Wandami, para anggota Sangga dan para Pabajita, Sukihontu, Bapak, Ibu, serta Kalanamita sekalian. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas Pariyati Sasana Hybrid hari ini Minggu 22 Oktober 2023 yang disiarkan secara langsung di Dhammasala Dhammawihari Buddhist Studies. Izinkan saya Leticia Amira memandu kelas Pariyati Sasana secara hybrid pada pagi hari ini. Senang sekali pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama untuk melakukan rangkaian kebajikan, diantaranya dengan pembacaan parita, permohonan Tisarana dan Pancasila, mendengarkan Dhamma Desana dan ditutup dengan dana parami dan pelimpahan jasa. Pada pagi hari ini, Bante Keminda akan membabarkan makna kata demi kata Dhammapada stansa 355 sampai 361. Untuk itu, mari kita siapkan batin yang penuh sukacita dan penuh pemahaman agar kebajikan yang kita lakukan pada hari ini merupakan kebajikan 3 akar dan superior yang akan menjadi pendukung kuat untuk pencapaian maga, pala, dan nibbana. Sambil menunggu Kalanamita yang lainnya untuk turut bergabung bersama kita, izinkan kami untuk membacakan beberapa pengumuman. Dengan penuh sukacita, DBS mengundang Kalanamita semua untuk bergabung dalam Sangga Dana Perayaan Katina 2567 Buddhist Era secara hybrid pada hari Minggu 12 November 2023 pukul 13.15 hingga selesai bertempat di Dhammasala Dhammawihari Buddhist Studies dengan tema Dana, sebuah praktik universal. Susunan acara, permohonan sila, Dhamma Desana, Sangga Dana, peluncuran buku Mula Pariyaya Waga 1.1c. Untuk itu, mari Kalanamita kita saksikan bersama tayangan video singkat berkaitan dengan peringatan Katina 2567 Buddhist Era berikut ini. Acara ini disponsori oleh Kiadana Group, Integrated Cold Chain Solution. Dengan CleanPot yang anti repot. Cukup letakkan CleanPot di atas tumpukan pakaian, lalu proses. Benar-benar cuci anti repot pakai CleanPot. Tinggalkan cara lama dan mulai cuci anti repot dengan CleanPot sekarang.
Untuk mendukung acara ini, DBS membuka kesempatan berdana melalui sponsor penggerak dengan 8 jenis sponsorship, Sasana Nugaha 1, Sasana Nugaha 2, Sasana Nugaha 3, Panya, Samadi, Sati, Wirya, Sada, dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar. Batas akhir materi sponsor diharapkan telah diterima DBS 5 November 2023. Kami juga membuka kesempatan berdana melalui Sanggandara dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar, di antaranya dana paket permata, dana paket mulia, dana paket jubah, dan sebagainya, hingga dana sukarela yang tidak ditentukan besaran nominalnya. Batas akhir dana kami harapkan diterima 5 November 2023, namun Kalamita masih memiliki kesempatan berdana hingga hari H perayaan Katina di DBS. Dana sponsor penggerak, ucapan Katina dan Sangga Dana bisa ditransfer ke BCA 6275 191918 atas nama Yayasan Damawihari dengan kode transfer 88 di akhir nominal dana Anda. Untuk berpartisipasi dana, Kalamita dapat menghubungi tim Galang Dana Katina DBS dengan Saudari Fili 0812 8630 3000, Saudara Budiman 0823 7009 2898, Saudara Willy 0811 9313 588, Saudari Pikling 0838 9920 9669. Juga saat ini kami siapkan pencatatan penerimaan dana di meja registrasi dana di lantai 1 dan lantai 3 DBS. Bagi Kalamita yang ingin mengikuti perayaan Katina on-site atau secara langsung di DBS, mohon untuk mendaftar melalui nomor yang tertera pada layar guna menghitung kapasitas umat yang hadir di DBS. Dengan penuh sukacita, DBS kembali akan mengadakan program Pabaja sementara 7 DBS yang akan berlangsung 23 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Dibimbing langsung oleh Ashin Keminda, program Pabaja yang terdiri dari pelatihan Samanera, pria, serta Sayale dan Upasika Yogi, wanita, bertempat di Rumah Meditasi, Komplek Mega Indah K47 Mega Mendung. Pendaftaran hanya melalui tautan bit.ly _Pabaja sementara DBS strip 2023 atau dengan cara scan QR Code yang tertera pada layar. Batas akhir pendaftaran 15 November 2023. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Yohendi di 0812 8440 8428. Sehubungan dengan program Pabaja sementara 7, kami juga memberi kesempatan kepada Kalamita untuk menambah kebajikan di akhir tahun dengan menjadi relawan selama Pabaja dilaksanakan. Silahkan mendaftar dengan cara scan QR Code yang tersedia. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Yohendi. Kami juga membuka kesempatan berdana untuk program Pabaja. Dukungan dana berupa makanan atau minuman, hubungi Ibu Aikim Jenny Abidin 0858 8599 7274. Dukungan dana dalam bentuk uang dengan transfer BCA 6275 191918 atas nama Yayasan Damawihari kode transfer 5. Mari kita bersama-sama mengikuti perayaan Hari Abhidhamma ke-12 DBS dengan tema Hukum Karma yang akan dibawakan oleh Ashin Keminda secara hybrid pada hari Minggu 29 Oktober 2003 waktu 8.30 hingga 10.45. Susunan acara, kesan pesan murid dan guru Abhidhamma Exam, Dhamma Desana, pelimpahan jasa. Demikian beberapa pengumuman untuk kelas pagi ini. Sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, izinkan kami membacakan tata tertib selama kelas PS berlangsung agar kelas dapat berjalan dengan lancar. Bagi Kalamita yang berada di ruang Dhammasala, kami menghimbau untuk menjaga keheningan dengan memastikan HP Anda dalam mode silent serta meminimalkan pembicaraan satu sama lain. Tidak menutup kepala dengan topi atau hoodie, tidak duduk dengan menyilangkan kaki ataupun duduk bersila di atas kursi. Bagi Kalamita yang kurang sehat, silahkan tetap menggunakan masker. Ketentuan bagi yang bergabung lewat aplikasi Zoom. Kalamita diharapkan berpakaian rapi dan sopan. Posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring. Kalamita mohon kita berdiri untuk menjemput kedatangan Bante Keminda.
Wandami, Bante, selamat datang di kelas PS pada pagi hari ini. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Kepada Kalamita, kami persilahkan untuk menempati tempat duduk kembali. Untuk membuka kelas pada pagi hari ini, kita akan memulai dengan mengucapkan permohonan Tisarana dan Pancasila kepada Bante Keminda yang akan dipimpin oleh Saudara Yohendi. Kepada Saudara Yohendi, kami persilahkan. Terima kasih, Sis Leticia. Wandami, Bante. Kalyanamita, selamat pagi, Suki Hontu. Dengan beranjali dan penuh penghormatan, mari kita bersama-sama memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila kepada Asin Keminda. Bante, saya memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu Nibbana. Ahang Bante Tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me Bante dutiyampi ahang Bante Tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me Bante tatiyampi ahang Bante Tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me Bante. Ya mahang wadami tang wadeda. Nama Bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami,
Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisrana gamanang paripurnang Amabante. Panati pada weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya maca pamadadhana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majja pamadadhana weramani sikkhapadang samadhiyami. Idang me punyang Idang me punyang asawakaya asawakaya wahang hotu. wahang hotu. Idang me sila Idang me sila nibbanasa nibbanasa pacayo pacayo hotu. hotu. Kesarane nak saha Pancasila damang sadukang katwa pamadena sampadeda. Amabande. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Baik, sebelum kita memulai kelas kita, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Namo Tassa Bhagavato Arahato Sambuddhassa.
Buddhassa. Baik, Sukihontu, para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, yang sehat, damai dan bahagia. Iya, hari ini hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023. Waktu cepat berlalu ya, setahun demi setahun gitu ya. Ya, sebenarnya apa? Kadang saya berpikir ya, kalau ada orang ulang tahun diselamatin, apa bener sih ya diselamatin ya? Ulang tahun itu kan artinya kita lebih dekat 1 tahun pada kematian. Kok diselamatin? Kayak nyukurin gitu ya. Ya, poinnya adalah waktu berjalan begitu cepat. Kehidupan di alam manusia ini tidak lama. Ya, kita sekarang sudah mendapatkan kelahiran sebagai manusia. Dan selama pintu apaya belum tertutup, maka kelahiran di neraka, peta, asura dan binatang terbuka. Ya, jadi siapapun bisa terlahir di sana kalau mereka masih putu jana. Ya. Nah, oleh karena itu manfaatkanlah kehidupan sebagai manusia ini sebaik-baiknya. Ya. Kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sasana, also known as kelas kajian kitab suci. Saya akan menyampaikan Buddha Wacana atau perkataan Buddha. Oleh karena itu tang sunata sadukang manasi karota. Tang sunata, dengarkanlah apa yang akan saya sampaikan ini. Sadukang manasi karota, perhatikanlah dengan baik. Dengarkanlah dengan baik dan perhatikanlah dengan baik dalam 1 jam ke depan ini, supaya karma baik yang Anda ciptakan menjadi 3 akar dan superior ya. Nah, sebelum saya menyampaikan materi kelas pada pagi hari ini, seperti biasa saya akan mengulang sedikit apa yang saya sampaikan di hari Sabtu kemarin ya, yaitu 4 sanggaha watu. Di Owada hari Sabtu kemarin, sanggaha watu itu saya terjemahkan sebagai landasan untuk persatuan, tetapi ada makna yang sebenarnya maknanya luas. Dia bermuara pada persatuan, tetapi variasi-variasinya banyak, yaitu cara untuk menunjukkan simpati kita kepada orang lain ya. Itu yang pertama. Kedua juga cara kita untuk bergandengan tangan bersama ya, berpelukan bersama dalam arti supaya kita menjadi harmonis antara satu dan yang lainnya, tidak ada pertentangan, tidak ada pertengkaran begitu. Kemudian juga cara untuk mewujudkan sikap yang inklusif, jadi memasukkan semuanya gitu, tidak ada yang terpisah dari kita. Ya, itulah mengapa kemudian saya terjemahkan menjadi persatuan ya, karena siapa yang mempraktekkan 4 sanggaha watu ini akan bisa menjaga persatuan. Ya, kenapa hal ini penting? Karena seperti yang kita ketahui saat ini juga sedang terjadi peperangan kan antara Rusia dan Ukraina, dan tidak pernah berhenti, belum berhenti sampai hari ini. Udah berapa bulan itu? Lama ya. Bayangkan coba, rakyat atau siapapun yang terlibat di dalam peperangan itu memang ada yang bahagia itu. Kalau Buddha mengatakan kalau permusuhan seperti itu yang menang rugi, yang kalah juga rugi kan sebenarnya kan. Ya, tapi apapun fakta itu ada, dan hal-hal seperti itu akan terus selalu ada. Di masa lalu sering terjadi, masa sekarang juga sering terjadi, dan di masa depan juga tentu akan terus terjadi. Kenapa? Selama manusia itu masih punya kilesa, maka hal-hal seperti itu akan bisa terjadi. Ya. Nah, di dunia internasional terjadi perpecahan, ya, kemudian di dalam negeri juga terjadi perpecahan. Potensi itu ada di Indonesia. Potensi perpecahan tersebut ya, untung saja kita mempunyai Pancasila dasar negara.
Karena ada dasar negara tersebut, maka kita sampai hari ini masih bersatu. Kalau tidak ada dasar negara itu, maka kita akan terpecah-pecah. Karena Indonesia ini terdiri dari banyak suku kan, ya, juga beberapa agama yang berbeda-beda. Mereka akan saling memecahkan, memisahkan diri mereka masing-masing. Tetapi karena diikat oleh Pancasila sebagai dasar negara kita, maka kita masih bersatu. Ya, jadi perpecahan ada di mana-mana. Jadi juga jangan pernah berpikir bahwa di ajaran Buddha yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemoralan, nilai-nilai kebijaksanaan, kualitas-kualitas yang baik. Kan kita dalam ajaran Buddha ini kan agama istilahnya ya agama yang konsisten kan. Agama yang bagus kan sebenarnya ajarannya kan. Ya, sangat-sangat ideal gitu. Karena benar-benar mengajarkan kepada kita untuk akhirnya bisa mempunyai kualitas batin yang bagus gitu. Tapi tentu saja perpecahan juga ada di kalangan Buddhis gitu, bahkan di dalam satu wihara juga itu terjadi. Ya, saya pernah mendengar gitu kata-kata dari seorang tokoh, sayang ya Bante, hal seperti itu terjadi di dalam ajaran Buddha ya Bante gitu. Di dalam ajaran yang sangat bersih, luhur, mulia seperti ini, ada aja orang-orang yang seperti itu gitu ya. Ya, perpecahan akan selalu ada selama masih ada orang yang kalau dalam bahasa Jawa itu adalah, jadi kalau di dalam bahasa Jawa itu ada satu istilah, istilah itu adalah gini, ini bahasa Jawa, pinter keblinger, tahu nggak? Mungkin bahasa Indonesia juga ada sih, pinter keblinger. Orangnya pintar, tapi keblinger. Keblinger itu adalah tidak adanya kesamaan antara ucapan, perbuatan, dan pikiran. Ya, dia bisa berceramah di sana sini begitu, tetapi nanti perbuatannya berbeda dengan apa yang dia ceramahkan. Ya, jadi itu adalah orang yang pintar keblinger. Orang yang tidak punya integritas, ya, tidak lurus, orangnya bengkok-bengkok gitu. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini tidak menghargai kebenaran. Orang-orang yang seperti ini tidak menghargai kejujuran biasanya, ya. Dia sulit dipercaya karena dia adalah orang yang di depan dan di belakang berbeda. Jadi bisa mengelabui orang lain, bisa menipu orang lain begitu. Nah, jadi biasanya juga dalam peperangan, dalam perpecahan itu juga disebabkan oleh orang-orang yang pintar keblinger tadi. Orangnya pintar tapi keblinger. Keblinger itu tersesat juga kan. Tersesat cara berpikirnya dan lain sebagainya gitu. Ya. Nah, oleh karena itu Buddha mengajarkan 4 sanggaha watu ya, yang bisa menjamin terjadinya persatuan di antara komunitas gitu. Ada 4, yang pertama adalah dana, yang kedua adalah ucapan yang menyenangkan, yang ketiga adalah perilaku atau sikap yang berorientasi pada manfaat, yang keempat adalah kesuplan, saya akan uraikan. Jadi yang pertama adalah dana ya. Jadi kadang dalam society, dalam kumpulan, dalam komunitas satu wihara ini kan ada saja yang ada umat yang punya masalah kan. Dan masalahnya itu berbeda-beda, bermacam-macam. Ada orang yang masalah kehidupannya adalah kesulitan secara ekonomi, ya, kesulitan bisnis dan lain sebagainya. Nah, pada orang-orang yang seperti itu biasanya akan bisa didukung, dibantu dengan cara menerima atau Anda memberikan dana kepada mereka gitu ya. Nah, dana itu bisa berupa apa saja gitu. Kalau orangnya kelaparan ya dibantu dengan makanan, dana makanan, kehausan didanakan air minum, kalau bisnisnya kurang berhasil ya Anda danakan apapun itu gitu ya, yang bisa membuat bisnis dia berkembang lagi dan seterusnya dan seterusnya. Tapi berkaitan dengan dana itu saya ingin sampaikan definisi dari dana supaya Anda tahu, karena ada saja yang mengatakan bahwa meminjamkan sesuatu juga termasuk dana gitu. Ya, misalkan apapun itu, meminjamkan sesuatu, misalkan ini
Oh, Bante Keminda nggak punya mobil, ya, saya pinjamkan mobil lah. Terus dipinjamkanlah mobil itu. Lalu yang bersangkutan bicara ke sana sini, oh saya udah dana mobil loh ke Bante Keminda. Nggak bisa. Itu bukan dana, itu pinjaman. Jadi kalau si yang bersangkutan, Bante saya mau dana mobil, ya dana mobil begitu. Ya harusnya semuanya apa istilahnya itu tidak ada string attach, tidak ada tali yang mengikat lagi dengan syarat kalau nanti Bantenya nggak begini saya tarik lagi. Enggak begitu. Enggak begitu. Jadi makanya kita harus tahu kitab suci. Definisi dari dana yang diberikan oleh kitab suci kita adalah diati etenati danang paricaga cetana. Itu definisinya, ya. Artinya dengan ini sesuatu diberikan. Itulah mengapa ini disebut sebagai dana. Itu kalimat palingnya berarti begitu. Jadi dana artinya Anda memberikan sesuatu, ya. Paricaga cetana itu kuncinya. Di dalam hati Anda ada kehendak untuk melepaskan kepemilikan Anda. Ya, jadi ada kehendak. Kehendak itu karma. Ya, cetana. Ada cetana yang berniat, berkehendak untuk melepaskan kepemilikan Anda. Kayak kasus tadi misalkan seseorang mau berdana mobil, ya setelah berdidanakan kepemilikannya dilepaskan. Ya, kalau tidak itu namanya bukan berdana tapi meminjamkan, karena satu hari nanti bisa ditarik kembali. Jadi itu definisinya supaya umat Buddha itu paham, karena masih ada saja yang masih kurang memahami esensi dari berdana. Nah, yang kedua adalah esensi berdana adalah bahwa apa yang Anda dapatkan, apa yang Anda lakukan itu harus sesuai dengan kebenaran, keadilan, kejujuran. Bahasa palinya dhammena ladang, dhammena lada itu, dhammena lada. Jadi kalau Anda mau berdana, maka cara yang harus Anda gunakan juga harus cara yang benar. Sesuatu yang harus akan Anda gunakan juga adalah sesuatu yang Anda peroleh dengan benar. Tidak bisa Anda melakukan dana tapi caranya nggak benar gitu, ya. Kalau caranya nggak benar nanti sama dengan yang lain, yang di luaran sana, sama. Mereka korupsi, habis itu mungkin berdana. Hah? Loh, saya korupsi kan untuk berdana, apa salahnya berdana? Ya nggak salah emang berdana, korupsi kamu itu salah. Ya, dan dana dari korupsi nggak akan berbuah besar, nggak akan berbuah besar. Ya, jadi caranya juga harus benar. Dhammena lada, dhamma lada. Nah, itulah mengapa ketika beberapa orang meminta nama untuk grup penggalangan dana, saya sarankan oke, karena akhir-akhir ini banyak kasus penggalangan dana yang tidak benar dengan memakai cara-cara yang tidak jujur, tidak sesuai dengan dhamma, maka sebagai pengingat nama ini boleh Anda gunakan, yaitu dhamma lada, artinya dana yang diperoleh dan dilakukan dengan cara yang sesuai dharma. Ya, jadi ini sekaligus sebagai reminder bahwa di Indonesia pernah ada kasus seperti yang saya sampaikan tadi, dilakukan dengan cara yang tidak baik dan tidak benar gitu. Dan mereka kekeh, apa salahnya dengan dana gitu. Kan dana nggak salah ya. Sekarang Anda pikir kalau Anda mau berdana terus Anda mencuri dulu, dana Anda salah nggak? Kan Anda ketika ditanya oleh teman-teman, kenapa Anda mencuri? Ya kan saya mau dana, apa salahnya dengan dana? Dana kan nggak salah. Dia berlindung di balik itu. Tapi kamu melakukannya dengan cara mencuri. Nah, itu nggak boleh. Itulah mengapa minggu lalu saya katakan agama Buddha tidak mengajarkan cara menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Paham? Anda nggak bisa loh menghalalkan segala cara demi karma baik Anda. Loh, apa salahnya dengan karma baik? Begini boleh dong, begitu boleh dong. Nah, itu sama ketika waktu muda dulu, ketika saya masih jadi aktivis, saya sering komplain dalam rapat-rapat organisasi-organisasi mahasiswa atau kemasyarakatan gitu tentang
fenomena seseorang itu korupsi lalu dipakai sebagai alasan untuk apa? Setelah korupsi atau setelah melakukan penyelewengan lalu mereka berbuat baik di sana sini gitu, dengan harapan bahwa istilahnya karma baiknya lebih banyak dari korupsinya, sehingga korupsinya kalah, akhirnya yang ada karma baik. Paham nggak sih? Katakanlah kalau dulu korupsi 1 miliar kan besar zaman saya muda gitu, nanti tabur-tabur tuh, berbuat baik di sana, berbuat baik di sini, berbuat baik di sana, karena pikiran dia perbuatan baik yang dilakukan dengan uang hasil korupsi ini akan bisa menghapus kesalahannya, gitu istilahnya begitu. Nah di Buddhis juga kalau yang kasus yang tadi saya sebutkan juga cara berpikirnya sama. Apa salahnya dengan berdana? Saya mencuri kan untuk berdana gitu. Nggak ada yang bisa melarang berdana gitu. Loh, ya nggak seperti itu ya. Jadi saya ini sebagai guru Anda loh ya, sebagai biku yang berkewajiban untuk mendidik Anda semua supaya Anda menjadi orang yang baik. Kalau nggak ada yang mengingatkan seperti itu, Anda akan bisa keblinger juga loh seperti mereka loh. Makanya kan saya merasa punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan apa yang diajarkan oleh Buddha supaya Anda yang masih mau mendengar ajaran ini bisa terselamatkan gitu ya, tidak menjadi orang yang pinter keblinger gitu. Nah itu dana. Apalagi kan juga sudah saya sampaikan kan nasihat Rahula kepada Rahula, masih ingat nggak? Nasihat Buddha kepada Rahula. Jadi kalau Anda sedang melakukan sesuatu, Anda harus merenung ini merugikan diri sendiri, orang lain atau dua-duanya. Kalau merugikan jangan dilakukan. Ketika Anda sudah melakukan perbuatan ini, Anda renungkan lagi perbuatan Anda itu sedang melakukan perbuatan Anda itu merugikan orang lain, diri sendiri atau dua-duanya. Kalau iya, Anda harus segera menghentikannya. Terus kalau Anda sudah terlanjur melakukannya, Anda merenungkan perbuatan yang baru saja saya lakukan ini merugikan orang lain, diri sendiri atau dua-duanya atau tidak. Kalau iya, Anda akui dan Anda harus datang meminta maaf. Bukan terus keras kepala begitu, enggak. Kita hidup tidak untuk seperti itu. Untuk berkeras hati, untuk berkeras kepala, enggak. Kita hidup adalah untuk melatih kebijaksanaan kita, melatih kelembutan hati kita sehingga akhirnya menjadi orang yang benar-benar menghargai kebenaran, kejujuran, menegakkan kebenaran, kejujuran. Kebenaran tidak boleh ditawar, tidak boleh dibengkok-bengkokkan. Ya misalkan kayak tadi, dana boleh lah kan demi dana, korupsi nggak apa-apa lah, mencuri nggak apa-apa lah kan untuk dana, nggak bisa begitu, nggak bisa. Kan Robin Hood bisa Bante, nah kan Robin Hood film. Ini bukan film kok. Ya. Nah, itu nasihat tentang ya Rahula. Jadi kadang saya juga berpikir orang-orang yang seperti itu tuh orang-orang yang radikal. Tahu nggak? Kita sering kan mendengar orang radikal, teroris, itu mereka melakukan perbuatannya itu atas nama karma baik loh itu. Ya, tapi kan nggak peduli dengan orang lain. Orang lain susah atau tidak, itu nggak peduli gitu. Nah lalu orang-orang yang melakukan berdana dengan cara yang tidak baik, merugikan orang lain tadi, apa bedanya dengan kaum radikal itu tadi, kaum teroris itu tadi? Ya sama gitu. Jadi di kalangan Buddhis juga ada orang-orang yang seperti itu. Yang kedua kualitasnya adalah peyak wajah. Peyak wajah adalah ucapan yang menyenangkan. Jadi ucapan yang melembutkan hati orang yang sedang keras, menyejukkan hati orang yang sedang panas begitu. Bukan malah manas-manasin gitu. Ya kemarin itu lucu saya diceritain kan. Ini ada nih, ini fakta loh ini. Saya diberi informasi oleh seseorang. Jadi ada satu kelompok yang melakukan kejahatan ini tadi, kelompok Buddhis melakukan karma buruk menurut saya gitu. Kemudian dia broadcast sesuatu gitu di antara sesamanya gitu. Temennya yang lain itu sadu gitu loh. Lah ini gimana sih? Orang perbuatan buruk kok disaduin? Hah? Tahu nggak artinya sadu itu? Di samping satu, sadu itu bisa berarti bagus, baik ya. Dua, itu artinya menyetujui perbuatannya loh.
Kalau ada orang berbuat jahat, Anda mengucap sadu, itu artinya Anda setuju loh dengan perbuatan dia itu. Dan Buddha mengatakan loh, yang dinamakan perbuatan yang buruk itu satu, misalkan seseorang membunuh makhluk hidup, itu perbuatan buruk. Dua, orang tersebut meminta orang lain membunuh makhluk hidup, sama, perbuatan buruk. Tiga, orang ini tadi menyetujui orang lain berbuat buruk atau membunuh makhluk hidup, sama-samanya loh. Bahaya nggak? Jadi kalau ada satu kelompok dan Anda tahu kelompok itu sudah melakukan keburukan, sebenarnya Anda mempunyai kewajiban untuk meluruskannya gitu. Dan kalau kelompok itu tetap saja menyampaikan ini Anda jangan ngucap sadu. Loh, kalau Anda ngucap sadu kayak yang di luar sana lagi. Mau melakukan sesuatu juga pakai kata-kata yang ya mirip sadu. Ya, jadi umat Buddha itu kadang itulah mengapa saya terpanggil sebagai seorang guru untuk meluruskan mereka yang masih bengkok-bengkok dan masih bisa diluruskan. Kemudian yang ketiga adalah Attacarya. Attacarya, oh ya tadi ya sudah ya. Jadi Attacarya itu perilaku yang fokus pada manfaat, itu mencari solusi gitu ya. Jadi kalau teman Anda sedang ada masalah ya Anda bantu cari solusi. Bukan malah membesar-besarkannya. Ini loh saya mau ngadu sebentar ya. Ini orang ngadu ke Anda. Kenapa teman? Saya itu baru ditipu sama si A. Oh iya si A. Iya loh dia itu memang gitu loh dari dulu gitu. Memang kelakuannya nggak bisa dirubah. Saya juga pernah kena itu si B, si C teman kita juga kena sama dia. Nah, Anda nggak fokus pada solusi, tapi Anda fokus pada masalah. Nambahin masalah. Enggak, jadi Attacarya adalah perilaku yang fokus pada manfaat. Manfaatnya apa? Kalau Anda ngipas-ngipasin orang yang lagi terbakar, enggak ada manfaatnya kan, kilesa dia makin besar. Kemudian yang terakhir adalah Samanatata. Samanatata itu adalah sikap yang mempunyai kebersamaan antara suka dan duka. Jadi Anda menemani teman Anda dalam suka dan duka gitu ya. Nah, jadi itu apa yang diajarkan oleh Buddha. Anda bisa dengarkan lengkapnya di Instagram DBS. Baik, kita mulai stanza yang pertama. Tapi sebelum saya mulai, kita sudah mendapat satu tambahan ruangan di belakang ya. Kita udah makin luas ruang DBS tuh ya. Ada ya kan. Jadi harus mudah-mudahan lah untuk perayaan-perayaan ke depan juga. Kita berterima kasih lah dengan pengurus yang baru ini ya, Bu Sylvia Rimba, Pak Ameng, Pak Budiman, dan kawan-kawan yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan ini semua menjadi DBS menjadi nyaman. Dan seperti yang Anda lihat di teras depan juga sedang dikerjakan kan? Ya, mudah-mudahan akhir bulan ini atau awal bulan depan sudah bisa selesai. Mari kita masuk ke materi. Stanza 355. Kekayaan menghancurkan orang yang tolol, akan tetapi tidak menghancurkan mereka yang mencari pantai seberang. Pantai seberang adalah istilah untuk nibbana. Oleh karena nafsu kehausan terhadap kekayaan, orang yang tolol menghancurkan dirinya sendiri persis dia menghancurkan orang lain. Demikian Buddha berkata. Buddha menguraikan Dhamma Desana ini saat sedang tinggal di Wihara Jetawana dengan mengacu kepada seorang miliuner. Alternatif terjemahannya bendahara, tapi saya tidak cocok ya. Tapi ada penerjemah Inggris yang menerjemahkannya sebagai bendahara gitu. Yang tidak memiliki anak. Nah, ini cerita ini harusnya menjadi reminder buat Anda tentang bagaimana seharusnya Anda menggunakan kekayaan Anda. Ya, mari kita dengarkan. Diceritakan bahwa setelah mendengar kabar kematian miliuner tersebut yang nggak punya anak, Raja Pasenadi yang memerintah kerajaan Kosala bertanya seperti ini. Kekayaan miliuner yang tidak memiliki anak ini jatuh kepada siapa? Karena dia nggak punya ahli waris kan. Lalu kekayaannya bagaimana?
Dan setelah mendengar jawaban dari para menteri dan pembantu raja, ya jatuh kepada raja begitu. Akhirnya raja mengambil kekayaan dari rumah miliuner yang tidak memiliki anak tersebut ke istana raja, jadi dipindah ke istana raja, diangkut, dan itu pun memakan waktu selama 7 hari. Kalau zaman modern tinggal transfer ya ke bank ya. Tapi entah bisa enggak, saya enggak tahu. Ganti nama begitu mudah enggak. Lalu dia menemui Buddha, dan ketika dikatakan oleh Buddha seperti ini, "Wahai Maharaja, kamu datang dari mana siang-siang begini?" Raja berkata, "Wahai Tuan yang mulia, seorang miliuner di kota Sawadi ini, seorang penghuni rumah telah meninggal dunia. Setelah mengambil kekayaan miliuner yang tidak memiliki anak tersebut ke istana raja, saya lalu datang kemari." Ya, semua kejadian ini jadi kata kitab komentar harus dipahami hanya dengan apa yang telah disampaikan di Sangyutta Nikaya 1.130. Saya tidak sempat membukanya. Ya, maaf kalau saya jarang untuk membuka-buka begitu, karena sebenarnya hari-hari saya itu jadwalnya udah penuh. Ya, di samping meditasi, jadwal pribadi, kemudian juga ada jadwal menerjemahkan dan lain sebagainya gitu. Diceritakan bahwa ketika berbagai makanan dengan rasa terlesat dipersembahkan di dalam piring emas, dia berkata, jadi orangnya ini kaya raya tapi kikir. Jadi ceritanya begitu, ketika dia mendapatkan makanan yang dipersembahkan oleh para pembantunya, dan makanan itu disajikan di piring emas, dia akan berkata, "Orang-orang makan makanan yang seperti ini, kenapa kalian boros di rumah ini dengan saya?" Artinya orang-orang makan sangat sederhana, kenapa kamu boros-boros di sini? Jadi sangat hemat orangnya, kikir, cenderung kikir. Ketika makanan telah disiapkan, dia menghantam mereka dengan menggunakan bongkahan tanah, kayu pemukul, dan lain-lain, dan membuat mereka lari. Cerita tragis ya. Orang kaya tapi perilakunya buruk. Harusnya orang yang kaya itu lebih mudah hatinya untuk damai kan. Ya, saya pernah ceritakan kepada Anda kan, yang kemudian menjadi dayaka saya di Singapura itu dulu pernah stres gara-gara dikerjain sama staff-staffnya lah kiranya. Kita nggak punya waktu untuk membahasnya, tapi saya udah pernah membahasnya sih di beberapa kali kesempatan. Nah, sampai akhirnya istrinya membawa untuk ketemu saya, dan dia sembuhnya itu sepele loh, karena belakangan dia mengakuinya. Kata-kata saya yang menyadarkan dia adalah ini. Jadi saya tanya, "Brother, jika semua perusahaan kamu yang di Hong Kong di sini itu ada di 3 negara gitu, itu tutup, kira-kira kamu masih bisa menghabiskan duit kamu enggak, kekayaan kamu enggak?" Dia berpikir sebentar, "Enggak habis sih Bante." "Nah, enggak habis kok stres kamu?" Saya bilang tuh harusnya yang habis tuh orang-orang Indonesia itu yang tidur di emper toko, besok mau makan apa nggak tahu, anak besok sekolah nggak bisa kasih uang saku, bayar sekolah nunggak. Harusnya yang stres mereka, kok kamu yang stres? Tahu nggak? Dan sejak itu loh dia pelan-pelan bisa memperbaiki diri. Ini maksud saya orang yang ekonominya udah berhasil harusnya itu lebih mudah untuk mendapatkan kedamaian di dalam kehidupan, bukan malah makin stres gitu. Makanya kan ada kan orang-orang tuh loh, orang-orang desa hidupnya enak, damai gitu. Nggak punya apa-apa, damai. Ya yang salah Anda punya apa-apa kok nggak damai. Ya kalau logika saya ya, kalau Anda udah punya uang nggak bisa ngabisin satu kehidupan ini, kenapa Anda nggak bisa damai? Kan nggak ada apapun sesuatu yang bisa memporak-porandakan kehidupan Anda. Kenapa Anda harus stres? Ya, jadi nggak masuk akal saya katakan begitu. Nah akhirnya dia sehat kembali. Nah saya lanjutkan. Ketika makanan, jadi dia marah-marah seperti itu, lalu dia memilih makan bubur nasi pecah karena berpikir bahwa itu adalah makanan untuk para manusia, dan diikuti kemudian dilanjutkan dengan bubur asam. Ketika baju-baju, kendaraan-kendaraan, dan juga payung-payung yang menawan disiapkan, dia membuat orang-orang tersebut berlarian karena dia menghantamnya juga, marah, dengan menggunakan bongkahan tanah, tongkat pemukul, dan lain-lain. Lalu dia mengenakan baju dari kain rami kasar, bepergian dengan menggunakan kereta tua, memegang payung yang terbuat dari daun-daunan.
Ketika diceritakan seperti itu oleh raja, Buddha menguraikan karma yang telah dilakukan oleh miliuner tersebut di kehidupan lampau. Nah, ini menarik ini. Buddha berkata, "Wahai Maharaja, dahulu kala dia, si penghuni rumah itu juga adalah si miliuner itu ya, penghuni rumah yang miliuner itu, dahulu kala di kehidupan lampaunya dia mempersembahkan pindak patak kepada seorang paceka Buddha yang bernama Tagarasiki." Tolong ditampilkan. Setelah berkata kepada istrinya seperti ini, "Berikanlah makanan derma ini kepada pertapa itu," kepada paceka Buddha tadi. Lalu dia bangkit dari tempat duduknya dan pergi. Jadi dia sendiri nggak mempersembahkannya, gitu ya. Dia meminta istrinya untuk mempersembahkannya. Walaupun itu juga masih terhitung dana karena dia melepaskan kepemilikannya kan, iya kan. Tapi dia lakukan dengan cara yang tidak baik dananya, ya. Nah, ketika orang bebal yang tidak memiliki sada tersebut pergi, istrinya setelah berkata seperti itu tadi, istri dia yang sadanya telah menjadi jernih mengambil patak mangkok untuk mengumpulkan makanan derma dari paceka Buddha dengan pikiran begini, "Wih, sungguh lama loh perkataan berikanlah didengar oleh saya dari mulut dia." Jadi udah lama suaminya nggak pernah berikanlah. Itu ya. Nah, jadi saking kikirnya, saking pelitnya. "Hari ini saya akan mempersembahkan pindak patak sembari memenuhi keinginan saya." Istrinya berpikir seperti itu. Lalu dia memenuhi patak dengan makanan yang lezat dan mempersembahkannya. Nah, ini bagus. Dia mempersembahkannya sendiri gitu. Ketika dalam perjalanan pulang, suaminya pun melihat paceka Buddha tersebut mengambil patak dan berkata, "Wahai pertapa, apakah kamu telah memperoleh sesuatu?" Dan setelah melihat pindah patak yang lezat, dia menjadi menyesal dan berpikir seperti itu. Jadi waktu dia menyuruh istrinya itu memberikan dana makan kepada paceka Buddha, pikirannya pun juga masih dipenuhi kilesa, ya. Dan itu berdampak pada ketika dia meriksa patak dari paceka Buddha, loh kok makanannya lezat-lezat gitu, ya. Kemudian dia berkata, "Apakah kamu telah memperoleh sesuatu?" Dan ketika melihat pindah patak yang lezat, dia menjadi menyesal dan berpikir seperti ini, "Jika pembantu-pembantu atau pekerja-pekerja saya makan pindah patak yang lezat ini, setelah makan makanan ini mereka pasti akan melakukan pekerjaan untuk saya. Tapi orang ini, paceka Buddha, ya, setelah pergi dan makan akan tidur." Jabagun. Pindah patak saya tersebut hilang begitu saja. Nah, ini kan pikiran yang salah kan, ya. Pada suatu hari suami pelit tersebut membunuh satu-satunya putra dari saudara laki-laki dia demi harta kekayaan. Nah, ini karma buruk yang lainnya lagi. Diceritakan bahwa ketika sedang berjalan-jalan sembari memegang jari suami yang pelit tersebut, anak laki-laki itu senantiasa berkata seperti ini, "Ini kendaraan ini adalah properti ayah saya, lembu ini adalah milik ayah saya," dan seterusnya. Kemudian miliuner tersebut menuntun anak laki-laki tersebut ke hutan dengan pikiran, anak ini berkata sebanyak itu pada hari ini, tetapi ketika dia telah tumbuh besar, siapakah yang akan menjaga kekayaan dia di rumah ini? Lalu artinya menjaga kekayaan, ya, kekayaan dari saudara laki-lakinya, pasti dia, anak ini yang akan menjaganya. Lalu dia mencengkeram satu-satunya putra saudara laki-lakinya di lehernya, di bawah belukar, mematahkan lehernya seperti mematahkan umbi, membunuhnya dan membuang mayatnya di tempat itu juga. Ini adalah karma buruk dia di kehidupan lampaunya. Oleh karena itu telah dikatakan seperti ini, "Wahai Maharaja, karma miliuner itu, si penghuni rumah itu, membuat pindak patak dipersembahkan kepada paceka Buddha yang bernama Tagarasiki.
Karena buah karma tersebut dia terlahir kembali di dunia yang memiliki kehidupan yang baik setelah kematian, yaitu di alam surga selama 7 kali kelahiran. Dengan kekuatan karma itu juga dia membangun status sebagai miliuner selama 7 kali di kota Sawati. Padahal dananya hanya dengan cara menyuruh istrinya tadi itu, ya. Wahai Maharaja, karma yang membuat dia menyesal setelah itu dengan berpikir seperti ini, jika pembantu-pembantu atau pekerja-pekerja makan pindak patah yang lesat ini, maka dari buah karma pikiran yang seperti itu tadi, hatinya tidak condong untuk menikmati makanan, pakaian, kendaraan, dan lain-lain. Jadi ini pelajaran bagi Anda semua. Kalau Anda berdana, jangan pernah menyesalinya. Kalau Anda menyesalinya di belakang hari, maka nanti Anda jadi orang kaya raya kayak dia ini. Lupa menikmati kekayaannya. Ada kan banyak kan di kehidupan sekarang kan? Pasti Anda sering melihat itu sekeliling Anda. Orang kaya raya tapi lupa menikmati kekayaannya. Iya enggak sih? Dia itu kaya raya loh, tapi pakaiannya kayak gembel gitu. Ya, sandal juga gembel, semua gembel gitu. Padahal itu super kaya raya. Ini jangan-jangan kayak si miliuner ini. Kan tadi gitu kan. Makan gak mau makan yang lezat. Piring juga piring yang sederhana. Pakaian pun dari kain rami tadi kan. Iya kan? Sama kan? Nah, jadi bisa seperti itu. Lebih bagus mana Anda punya kekayaan dan menikmatinya secara baik. Atau Anda punya kekayaan ditimbun terus. Anda tidak menikmatinya. Akhirnya Anda meninggal dan yang menikmati anak cucu Anda. Rugi dong, rugi ya. Nah, oke. Jadi hatinya tidak condong untuk menikmati kehidupannya. Hatinya tidak condong untuk menikmati 5 tali kenikmatan indriawi. Artinya tidak condong untuk menikmati objek panca indera yang menyenangkan. Wahai Maharaja, karma miliuner sang miliuner itu yang membuat dia membunuh putra satu-satunya saudara laki-laki dia demi kekayaan. Dikarenakan buah karma tersebut, dia dipanggang di neraka selama beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, beratus-ratus ribu tahun. Dengan kekuatan karma buruk itu juga dia menjadi orang yang tanpa anak dan kekayaannya masuk ke perbendaharaan raja. Ya, karena karma membunuh anak tadi, dia pun lahir sebagai orang yang tanpa anak. Dan ini adalah kelahirannya yang ke-7 kalinya mempunyai kelahiran sebagai manusia yang tanpa anak tadi. Wahai Maharaja, bahwasanya kebajikan masa lalu si miliuner yang merupakan penghuni rumah tersebut habis dan dia tidak mengakumulasi kebajikan baru. Lihat, tragis enggak? Jadi karena dia berdana pada seorang paceka Buddha, banyak hasil baiknya yang sudah dia nikmati tadi, termasuk lahir di alam surga, ya lahir sebagai miliuner yang tidak bisa menikmati kekayaannya. Itu buah karma dari dia mendanakan makanan ke paceka Buddha, dan satu hari dia habis. Sepanjang kehidupan ini dia tidak menambah kebajikan baru. Serem ya? Serem kan? Jadi itu juga pelajaran buat Anda, ya. Dia tidak mengakumulasi kebajikan baru. Hari ini wahai Maharaja, kata Buddha, sang miliuner atau si penghuni rumah dipanggang di neraka Maharorua. Setelah mendengar cerita Buddha, Raja berkata, sebuah karma buruk yang serius ya wahai Tuan yang mulia. Ketika kekayaan yang sebanyak itu eksis, dia tidak menikmatinya. Dia juga tidak membuat karma kebajikan ketika Buddha yang seperti Anda tinggal di wihara yang tidak jauh. Nah, ini juga ya pelajaran ya, jangan sampai seumur hidup bekerja gitu untuk keduniawian Anda, tapi Anda lupa memupuk kebajikan Anda, ya. Saya pernah memberikan owada, sebenarnya dan kekayaan Anda itu bukan intisarinya. Ya, ibaratnya kekayaan Anda itu buah yang masih bisa diperas lagi untuk mendapatkan sarinya. Anda tahu nggak saripati atau sari essence dari kekayaan itu apa? Kekayaan Anda itu kalau diperas-peras akan menghasilkan sarinya. Sarinya apa? Dana.
Ya, kalau kekayaan Anda diperas itu menghasilkan dana. Jadi carilah perasannya itu tadi. Jangan hanya berhenti di kekayaan. Kekayaan harus diperas untuk mendapatkan essence-nya gitu, sarinya gitu. Kekayaan Anda bisa hilang karena terbakar enggak? Bisa hilang karena banjir enggak? Bisa hilang karena dicuri enggak? Bisa hilang karena disita pemerintah enggak? Bisa, ya. Tapi sebaliknya kalau kekayaan Anda itu Anda danakan, ya kebajikan dana kusala Anda bisa hilang karena kebakar enggak? Air dicuri enggak bisa. Disita pemerintah? Sita silahkan. Kalau bisa, enggak bisa kan? Jadi ketika Anda hanya berhenti di kekayaan Anda, tidak Anda peras, maka kekayaan Anda hanya menjadi milik Anda di satu kelahiran ini. Tapi ketika Anda peras menjadi dana, maka kekayaan Anda akan mengikuti Anda di setiap kelahiran Anda, sampai bahkan di kelahiran Anda yang terakhir nanti. Benar nggak? Nah, jadilah umat yang cerdas seperti itu, ya. Oke, saya lanjutkan. Buddha berkata, demikianlah itu wahai Maharaja, setelah mendapatkan kekayaan, individu-individu yang tolol tidak mencari nibbana. Tanha yang telah muncul karena kekayaan tersebut membunuhnya untuk waktu yang lama. Nah, jangan Anda ulangi gitu ya. Anda harus sekarang terlahir sebagai manusia harus mencari nibbana, ya. Jangan sampai Anda hanya menimbun kekayaan saja dan dikarenakan tanha Anda, nafsu kehausan Anda, dikarenakan kemelekatan Anda, maka Anda malah akan menderita untuk waktu yang lama. Orang kaya yang menderita, tragis ya. Makanya kan ada perumpamaan yang saya sampaikan tadi, enak jadi orang desa yang miskin tapi hatinya damai. Salah kamu kaya kok nggak damai. Harusnya lebih mudah damai orang yang kaya itu, bukan orang yang miskin yang lebih mudah damai. Ya logikanya begitu. Ya orang yang di desa-desa itu maaf ya kadang kan mikir besok makan apa, besok sekolah anak bagaimana. Anda kan enggak mikir yang seperti itu. Ya. Nah, itulah mengapa sekali lagi ini kan juga peran guru untuk memberitahu hal-hal yang seperti itu. Seperti apa yang tadi saya sampaikan juga di awal kelas tadi, itu fungsinya adalah untuk mengingatkan Anda semua yang hampir keblinger supaya tetap akhirnya bisa lurus lagi gitu. Lalu Buddha mengucapkan stansa yang ada di slide. Di dalam stansa tersebut kalimat akan tetapi tidak menghancurkan mereka yang mencari pantai seberang, artinya ada individu-individu yang mencari nibbana. Maka individu yang seperti ini ya, bagi individu yang seperti ini yang mencari nibbana, kekayaan-kekayaan tidak menghancurkan individu-individu tersebut. Contohnya siapa? Anathapindika. Contohnya lagi siapa yang perempuan? Wisaka. Biar saya nggak dituduh sama yang perempuan ini. Bante sukanya yang laki terus, contohnya yang perempuan memang nggak ada banyak. Wisaka. Ya. Nah, kekayaan Anathapindika dan Wisaka tidak menghancurkan mereka. Nah, Anda harus jadi meneladani mereka ya. Dirinya sendiri persis orang lain, berarti individu yang tidak bijaksana karena nafsu kehausan yang telah muncul dengan bergantung atau dikarenakan kekayaan-kekayaannya menghancurkan dirinya sendiri seperti orang-orang lain, artinya seperti dia menghancurkan orang-orang lain ya. Jadi sekali lagi sebenarnya tidak ada yang salah untuk menjadi kaya ya. Justru sebenarnya di 1-2 kesempatan Buddha mengatakan kan, Dali diang bikawe dukang loka seming kama bogi no, wahai para biku, bagi perumah tangga kemiskinan adalah penderitaan. Ini kata-kata Buddha. Bagi perumah tangga. Kalau bagi biku ya memang harus miskin biku. Maksudnya biku nggak boleh punya apa-apa. Kalau ada biku kaya itu malah nggak benar malah. Biku memang harus miskin. Salah satu arti biku itu apa? Beggar. Memang kok. Jadi makanya ada penerjemah barat yang menerjemahkan biku sebagai pengemis. Beggar. Pengemis. Gitu, pindah patah. Ya nggak apa-apa, saya suka dengan istilah itu gitu.
Ya, untuk selalu mengingatkan ya memang biku nggak boleh punya apa-apa. Kalau biku kaya raya itu malah biku yang nggak benar malahan gitu. Ya, nah saya lanjutkan. Di akhir dari wejangan banyak individu mencapai buah yang sedang memasuki arus atau sotapana dan lain-lain. Demikianlah cerita tentang seorang miliuner yang tidak memiliki putra yang merupakan cerita yang ke-11. Ya. Jadi itu pelajaran yang bagus untuk Anda ya. Peraslah kekayaan Anda, peraslah uang Anda sehingga bisa menjadi dana. Karena kusala dana atau dana kusala, karma kebajikan berdana Anda itu akan mengikuti Anda di setiap kelahiran. Di salah satu suta yang dulu saya minta pengurus DBS untuk menulisnya di tembok di lantai 1 itu kira-kira begini. Ibaratnya ada rumah yang sedang terbakar, maka semua perabot di dalam rumah itu yang ikut terbakar sudah tidak bisa dipakai lagi. Betul ya? Hanya perabot di dalam rumah itu yang tidak ikut terbakar yang masih dipakai lagi. Betul. Terus Buddha di suta tersebut mengatakan, sebenarnya ini bukan Buddha, kalau nggak salah yang Arya Sariputta yang mengatakan. Yang Arya Sariputta mengatakan, ya, kita ini manusia setiap hari terbakar. Terbakar oleh usia tua, terbakar oleh penyakit, dan nanti terbakar oleh kematian. Ya, semua harta kekayaan Anda yang sudah Anda belanjakan, ya, sudah Anda pakai untuk memenuhi nafsu-nafsu Anda, kesenangan-kesenangan Anda, itu ibaratnya adalah seperti perabot yang sudah terbakar. Kalau di dalam hidup ini Anda sudah spending, menggunakan, membelanjakan uang atau kekayaan, 80% dari kekayaan Anda hanya untuk menyenangkan nafsu keinginan Anda, maka 80% kekayaan Anda itu sudah hangus kebakar. Nggak bisa Anda gunakan lagi. Ya. Sebaliknya, harta uang kekayaan Anda yang Anda gunakan untuk berdana itu adalah seperti perabot-perabot yang tidak ikut terbakar, yang masih bisa dipakai lagi. Ya, jadi apa yang sudah Anda danakan akan mengikuti Anda di setiap kelahiran Anda sampai di kelahiran yang terakhir nanti. Jadi mau pilih yang mana? Mau dibakar atau enggak? Enggak dong ya. Ya, perabot yang enggak kebakar, maka kelolalah kekayaan Anda dengan cara yang bijaksana. Saya lanjutkan. Stanza berikutnya, ladang-ladang rusak karena rumput, ini juga bagus. Umat manusia ini rusak karena nafsu. Itulah mengapa dana yang dipersembahkan kepada mereka yang bebas dari nafsu berbuah besar. Ladang-ladang rusak karena rumput-rumput, umat manusia ini rusak karena kebencian. Ya, artinya umat manusia yang masih mempunyai kebencian. Itulah mengapa dana yang dipersembahkan kepada mereka yang bebas dari kebencian berbuah besar. Ladang-ladang rusak karena rumput-rumput, umat manusia ini rusak karena delusi atau moha. Itulah mengapa dana yang dipersembahkan kepada mereka yang bebas dari moha berbuah besar. Ladang-ladang rusak karena rumput-rumput, umat manusia ini rusak karena idaman dambaan, keserakahan. Nah ini. Itulah mengapa dana yang dipersembahkan kepada mereka yang bebas dari idaman berbuah besar. Ladang-ladang rusak karena rumput-rumput, umat manusia ini rusak karena tanha, nafsu kehausan. Itulah mengapa dana yang dipersembahkan kepada mereka yang bebas dari nafsu kehausan berbuah besar. Demikian Buddha berkata. Buddha menguraikan Dhamma Desana ini saat beliau sedang tinggal di Panduk Kambala Sila, batu Panduk Kambala, atau ini adalah Singgasana Saka Raja Dewa. Jadi batu ini adanya di surga Tawatingsa. Kalau tidak salah ketika Buddha membabarkan Abhidhamma selama 3 bulan waktu manusia di surga Tawatingsa, Buddha juga membabarkannya di atas batu Panduk Kambala ini. Ya. Nah, cerita ini mengacu kepada Dewa Angkura.
Sebenarnya cerita ini telah disampaikan secara detail di Damak Padak stansa 181 ya. Tapi di stansa tersebut ceritanya hanya mengacu kepada dewa Indaka. Diceritakan bahwa Indaka tersebut mempersembahkan makanan yang telah dibawanya sendiri hanya 1 sendok semata kepada sesepuh Anuruddha yang telah memasuki desa untuk mengumpulkan makanan derma. Kemudian kebajikannya telah muncul sebagai kebajikan yang berbuah lebih besar daripada dana yang diberikan oleh Angkura setelah membuat perapian yang memiliki panjang 12 yojana selama 10.000 tahun. Itulah mengapa stansa tadi dikatakan. Artinya begini, Angkura ini dia berdana jauh lebih besar. Tetapi objek penerima, bukan objeknya, penerima dana mereka itu kalah sama Indaka tadi. Indaka hanya berdana 1 sendok makanan, tetapi dia persembahkan kepada Bante Anuruddha yang hatinya udah bersih, udah menjadi arahat. Ya, jadi lihat, dana yang lebih kecil 1 sendok makanan lebih hasilnya lebih besar dibandingkan dana yang mungkin miliaran yang diberikan. Begitu. Berarti besok gitu aja ya Bante gitu. Ya terserah, kalau Anda dananya dengan kekikiran juga 1 sendok makanan juga nggak berbuah. Kan nggak boleh ada kekikiran kan, supaya 3 akar dan superior kan. Ya. Nah, itulah mengapa stansa ini dikatakan. Ketika dikatakan seperti itu, Buddha yang ingin menjelaskan makna ini berkata seperti ini, ya. Wahai Angkura, adalah tepat untuk memberikan yang namanya dana setelah kamu memilihnya. Jadi lihat, ini yang sering umat keliru mempersepsikan. Katanya ada guru yang mengajarkan dana nggak boleh pilih-pilih. Dana itu harus diberikan kepada siapa saja. Ya tergantung. Kalau Anda mau menyempurnakan parami, ya dana berikanlah ke siapa-siapa. Tetapi kalau itu sebagai kebajikan, itu ada hukum yang mengaturnya, hukum yang bekerja di balik kebajikan berdana tersebut. Ya, makanya di sini dalam konteks ini Buddha menganjurkan kalau Anda mau berdana, lakukan setelah Anda memilah-milah siapa yang menerima dana Anda. Jadi Buddha mengatakan tepat untuk memberikan dana setelah memilih. Dan diberi perumpamaan, seperti benih yang ditanam di ladang-ladang yang baik, dana tersebut memiliki buah yang besar. Ya, artinya dana yang Anda sudah memilih-milihnya, siapa yang pantas menerima. Jadi nggak salah sebenarnya kalau ada 2 penerima A dan B, Anda lebih, wah ini kayaknya yang lebih bagus yang A, Anda berdana ke yang A, tidak disalahkan oleh Buddha. Justru itu akan dikatakan oleh Buddha itu dana yang tepat seperti itu. Sebaliknya kata Buddha, kamu Angkura tidak melakukan itu. Jadi dia hanya membangun perapian sepanjang 12 yojana, itu panjang loh. 1 yojana itu sekitar 7,8 mil gitu, atau 8 mil gitu ya, panjang sekali. Dan selama 10.000 tahun dia membangun kayak toilet, perapian, memperbaiki jalan gitu untuk keperluan publik begitu, tetapi buahnya kalah sama 1 sendok makanan tadi. Ya. Nah, oleh karena itu dana kamu tidak menghasilkan buah yang besar. Jadi dana yang membangun perapian selama sepanjang 12 yojana tadi tidak menghasilkan buah yang besar. Setelah berkata seperti yang ada di slide, setelah memilih dana harus diberikan. Dana yang telah diberikan seperti itu akan memiliki buah yang besar dimanapun. Dana yang diberikan setelah memilih dipuji oleh Sugata. Jadi dipuji oleh Buddha. Ya, jadi wajar gitu kalau Anda memilih-milih dalam berdana. Ya, makanya dulu kan saya pernah mengatakan kan, penggalang dana yang tanpa sepengetahuan donatur memotong 50% itu yang bersangkutan tidak mempunyai belas kasih kepada donaturnya, karena dengan demikian donaturnya berdana di ladang yang nggak subur loh. Karena ada cara-cara kotor yang seperti itu kan nggak punya kasih sayang sama donaturnya. Donaturnya udah terlanjur dana besar, ternyata di bawah tangan ada perjanjian yang dia tidak tahu seperti itu.
Ya kan harusnya diberitahukan di muka. Oh, si A, si B, danalah ke sini, tapi nanti saya potong lo separuh gitu. Nah kalau kira-kira kalau Anda diberitahu di depan gitu mau dana enggak sih? Nah itu pinternya si pengelola, nggak diberitahukan. Karena dia tahu kalau diberitahukan di muka pasti nggak ada yang mau berdana gitu. Itulah mengapa dia nggak punya meta karuna kepada donatur. Donatur udah keluar uang tapi ditanam di ladang yang tidak baik. Sama dengan kejadian akhir-akhir ini, penggalangan dana yang dilakukan dengan cara yang tidak baik, mereka juga tidak punya meta dan karuna kepada donatur. Karena dana mereka donatur jadi ditanam di ladang yang kurang bagus karena cara-caranya tidak baik, ya. Oke, kemudian saya lanjutkan. Dana-dana yang diberikan kepada makhluk yang pantas untuk menerima persembahan di dunia ini memiliki buah yang besar karena makhluk-makhluk itu sendiri sebenarnya bersumber pada makhluk-makhluk tersebut, ya. Tapi sebenarnya begini sih, di Dakina Vibhanga Sutta ada 3 macam kualitas dana. Ada dana yang dimurnikan oleh si penerima, dalam hal stansa ini disebut sebagai dana Anda yang dimurnikan oleh si penerima. Donaturnya hatinya nggak bersih, tapi penerimanya bersih. Jenis yang kedua, penerimanya nggak bersih, tapi donaturnya bersih. Jenis yang ketiga, baik penerima maupun pemberi sama-sama bersihnya. Yang terbaik yang ketiga, pemberi, donatur dan penerima sama-sama bersihnya. Dan itu terjadi ketika pemberinya, donaturnya adalah arahanta, penerimanya juga arahanta. Jadi arahat berdana kepada arahat. Loh, arahat biku punya uang Bante, loh kan dana nggak harus uang. Saya kalau ada teman-teman biku datang begitu, itu saya suka ini entah obat-obatan yang ada, entah jubah gitu, ya, yang jadi milik sangga gitu saya danakan gitu. Jadi biku boleh berdana asal itu adalah 1 pacaya, 4 keperluan pokok yang diperolehnya dengan cara tidak melanggar winaya, ya. Nah, jadi saya lanjutkan. Seperti benih-benih yang ditaburkan di ladang yang subur. Jadi dana Anda yang seperti itu tadi itu seperti benih yang ditaburkan di ladang yang subur. Ladang-ladang rusak karena rumput-rumput, umat manusia rusak karena nafsu. Itulah mengapa dana yang dipersembahkan dan seterusnya. Ini juga perenungan bagus, ya. Jadi dana Anda bisa rusak karena penerimanya masih punya kilesa dan lain sebagainya. Berhati-hati. Di dalam stansa tersebut, rusak karena rumput artinya seperti halnya rumput-rumput seperti jawawut gitu dan lain-lain. Ketika tumbuh maka dia menghancurkan ladang-ladang, ya. Ladang tersebut akhirnya menjadi tidak banyak berbuah karena rumput, ya, karena ladangnya tidak subur. Karena banyak rumput, akhirnya benih yang ditanam jadi tidak subur di sana. Demikian pula ketika sedang muncul nafsu di dalam hati makhluk-makhluk pun akan menghancurkan makhluk-makhluk, baik dirinya sendiri maupun orang lain karena nafsu itu. Dana yang dipersembahkan kepada makhluk yang seperti itu tidak akan berbuah besar, sebaliknya dana yang dipersembahkan kepada mereka yang telah menghancurkan semua noda batin berbuah besar. Oleh sebab itu dikatakan seperti yang ada di slide. Ladang-ladang rusak karena rumput-rumput, umat manusia ini rusak karena nafsu. Itulah mengapa dana yang dipersembahkan kepada mereka yang bebas dari nafsu berbuah besar. Di dalam stansa sisanya pun metodenya harus bisa dipahami dengan cara yang seperti itu. Di akhir dari wejangan, Angkura dan Indaka menjadi Sotapana. Ya, nggak apa-apa juga ya. Akhirnya dia jadi Sotapana. Ya, karena ada Buddha yang menuntunnya kan. Wejangan Dhamma menjadi bermanfaat untuk mereka yang telah hadir juga. Demikianlah cerita tentang Angkura yang merupakan cerita yang ke-12. Penjelasan untuk kelompok stansa tentang nafsu kehausan telah selesai. Ini adalah kelompok stansa yang ke-24.
Karena waktunya tinggal 8 menit lagi, maka saya cukupkan saja sampai di stansa ini. Stansa sisanya akan saya sampaikan minggu depan, ya. Saya sangat berharap bahwa ya pagi ini banyak cerita-cerita yang bagus, ya. Jadi di dalam cerita-cerita Dhammapada ini sebenarnya banyak teladan yang kita bisa ambil, ya, untuk kita supaya bisa mengelola, menyusun, membentuk, membangun kehidupan kita dengan baik, ya. Bahkan kalau di negeri Buddhis seperti Myanmar dan Sri Lanka yang saya ketahui, harusnya Thailand juga sama. Dhammapada itu adalah mata pelajaran awal yang harus dihafal oleh samanera yang masih kecil-kecil, ya. Jadi semoga Anda semua mendapat manfaat dari kelas pagi hari ini, dan kebajikan yang Anda tanam selama 1 jam ini salah satunya bisa menjadi kondisi pendukung untuk merealisasi nibbana, dan akhirnya Anda bisa keluar dari samsara. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante atas Dhamma Desana yang telah disampaikan kepada kami. Semoga kami semua mendapatkan manfaat yang terbaik dari pendengaran Dhamma hari ini. Bagi kalian mita yang membutuhkan slide kelas PS dapat mengunduhnya di website DBS www.dhammawihari.or.id. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Izinkan kami untuk menyampaikan tata tertib sesi tanya jawab. Bagi kalian mita yang berada di ruang Dhammasala, silahkan mengacungkan tangan untuk bertanya atau klik tanda raise hand bagi kalian mita yang bergabung pada Zoom meeting. Harap penanya memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan domisili. Harap mengajukan 1 pertanyaan terlebih dulu secara ringkas namun jelas yang berkenaan dengan topik pada pagi hari ini. Karena keterbatasan waktu, maka tidak semua penanya berkesempatan untuk mendapatkan giliran bertanya, kami mohon maklum. Baiklah, kesempatan bertanya kami berikan kepada kalian mita yang berada di ruang Dhammasala, itu yang di bagian tengah. Sukihontu Bante, saya Lina dari Jakarta. Bante, baik melakukan parami dan kebajikan seperti Dewa Angkura dan Dewa Indaka tadi itu, keduanya akhirnya bisa mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Nah, mana yang lebih efektif Bante untuk umat rumah tangga seperti kita? Apa harus fokus melakukan kebajikan saja atau dikombinasikan dengan melakukan parami juga? Nah, anumodana Bante. Oke. Jadi mungkin pertama saya jelaskan dulu perbedaan parami dan kebajikan, ya. Kalau di dalam kebajikan itu akan menghasilkan buah satu berupa kemuliaan diri Anda sendiri sebagai orang yang melakukan kebajikan. Kemudian juga akan menghasilkan kelahiran yang baik melalui kebajikan Anda. Jadi ini prinsip dari kebajikan, ya. Dan yang ketiga akan memurnikan hati Anda. Dalam artian memurnikan hati Anda adalah begini. Ketika Anda melakukan kebajikan, maka seharusnya pada saat itu hati Anda murni. Ya, sama ketika Anda mungkin bernamaskara kepada Buddha, ya. Pada saat itu harusnya hati Anda murni dari kilesa. Kalau Anda terampil di dalam mengelola hati dan pikiran Anda, gitu. Nah, jadi poinnya yang disebut kebajikan itu adalah sesuatu yang buahnya akan terus Anda nikmati di dalam samsara ini. Jadi akan membuat Anda terus terlahir di samsara ini, gitu. Sebaliknya parami itu adalah perbuatan yang Anda lakukan itu harus yang membuat Anda terlepas dari samsara ini, ya. Yang akan mendukung, maksud saya mendukung Anda untuk bisa terlepas dari samsara ini. Perbuatan baik atau karma baik bisa disebut sebagai parami kalau memenuhi 5 syarat. Yang pertama adalah tanpa adanya keserakahan Anda. Semoga dana saya ini membuat saya jadi orang kaya raya, enggak ada.
semoga dengan dana ini saya lahir di surga, enggak ada juga, ya. Jadi bebas dari keserakahan itu, Anda cuman beraspirasi semoga kebajikan ini membawa saya pada tiadanya kelahiran lagi, pada nibbana, ya. Satu, bebas dari loba. Bebas juga yang kedua dari pandangan yang salah, ya. Bagaimana itu berdana katakanlah tidak terbebas dari pandangan yang salah, ya. Ya tadi kalau Anda berpikir bahwa semoga setelah dana ini saya bisa jadi dewa, lahir jadi dewa misalkan, ya. Itu juga pandangan yang salah karena sesungguhnya kan dewa itu enggak ada. Yang ada adalah panca kanda, 5 agregat. Semoga saya bisa jadi orang yang kaya, itu juga pandangan yang salah. Paling tidak itu masih ada sakaya didi, pandangan yang salah tentang adanya identitas diri saya, gitu ya. Karena kan sesungguhnya nggak ada saya, nggak ada diri, ya. Yang ada hanyalah panca kanda. Jadi nggak ada orang kaya, nggak ada. Yang ada adalah panca kanda yang kebetulan duitnya banyak. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ketika melakukan dana juga tidak ada kesombongan. Saya lebih banyak dari dia, enggak ada. Oh, dana saya ternyata sama kok sama dia, enggak ada juga. Ya memang dia lebih banyak dari saya, tapi kan saya juga dana, enggak juga. Jadi kesombongan itu adalah perilaku batin yang mengunggulkan, menonjolkan diri kita sendiri. Ini loh saya udah berdana. Saya udah berdana di sana, di sini, di sana, di sini. Nah, itu kesombongan. Makanya diberi contoh di kitab Abhidhamma. Kesombongan itu seperti warung minuman kemudian memberi tanda dengan berupa menaikkan bendera untuk pemberitahuan supaya siapapun yang melihatnya tahu ini loh warungnya, gitu. Paham nggak? Benderanya ini, menaikkan bendera tadi loh. Nah, kalau Anda menaikkan bendera terus kemudian bermaksud memberitahu teman-teman Anda ini loh saya, itulah kesombongan. Ya, Buddha sering Bante saya memakai kata aku, sombong dong berarti. Enggak, Buddha udah hilang sombongnya itu. Ya, karena kilesanya sudah hancur. Aku, saya yang dipakai oleh Buddha, atau Buddha bahkan mengatakan kan, di luar ajaranku tidak ada arahat. Sombong dong Bante. Enggak, itu kan cara beliau mengajar. Beliau sudah enggak mempunyai kesombongan. Ya berarti saya boleh dong gitu Bante. Iya, enggak boleh, kamu kan Anda masih putu jana. Beda. Nah, jadi itu yang ketiga. Yang keempat adalah upaya kosala. Jadi cara, nah ini dia. Upaya itu upaya. Bahasa Indonesia, bahasa Palinya juga upaya. Kosala yang baik, caranya yang baik. Kosala itu kusala. Ya, jadi caranya harus baik, harus terampil, harus pandai gitu. Jadi lihat, kembali lagi kan, kita didapatkan referensi dari kitab, mendapatkan referensi dari kitab suci bahwa perbuatan baik harus diupayakan dengan cara yang baik juga. Jadi nggak boleh perbuatan baik lalu diupayakan dengan cara yang tidak baik gitu. Itu yang keempat. Yang kelima, Anda melakukannya atas dasar belas kasih kepada makhluk lain. Itu parami. Ya, nah jadi tadi kan pertanyaannya apa ini Bante supaya efektif? Nah ini sebenarnya pertanyaan semua orang kan, ya. Apa sih cara apa yang efektif supaya segera mencapai magapala? Ya sebenarnya yang efektif ya paling bagus tetap saja Anda berjuang dengan cara bermeditasi. Karena di sana ada penyempurnaan parami juga. Ketika Anda retret, misalkan nanti ada pabaja 10 hari, Anda menyempurnakan parami Anda loh. Ya, dana Anda, dana parami Anda disempurnakan, ya. Kemudian sila Anda disempurnakan selama retret, nekama Anda, renunciation disempurnakan di sana, ya. Kemudian panya Anda, kebijaksanaan Anda, wirya Anda disempurnakan, kanti kesabaran Anda disempurnakan, ya kan? Jadi kemudian apa? Kanti, saca, kejujuran, kebenaran Anda sempurnakan. Adidana, tekad Anda untuk terus ikut pabaja selama 10 hari Anda sempurnakan. Kemudian meta,
ya, Anda sempurnakan di sana. UPK Anda sempurnakan di sana. Jadi sebenarnya yang paling efektif ya meditasi, karena tidak ada cara lain untuk mencapai maga dan bala selain melalui cara meditasi. Nah, walaupun tadi sudah saya uraikan ada dua jenis, yaitu kebajikan dan parami, ya, tetap saja dua-duanya harus dilakukan. Jadi teladannya ya Anatta Pindika dan Wisaka. Ya. Jadi Anatta Pindika itu adalah dan Wisaka itu adalah dua orang donatur terbesar di zaman Buddha, ya. Mereka berdua banyak melakukan kebajikan dan mereka semua menjadi sotapanna. Demikian, mudah-mudahan menjawab, ya. Baik, terima kasih Namo Buddhaya Bante. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Berikutnya kita akan beralih kepada penanya yang berada di ruang Zoom. Kepada Bapak Edwin kami persilahkan. Sukihontu Bante. Iya. Kedengaran ya. Kedengaran dari Malaysia, Kelantan ya. Iya, dari Malaysia, Penang Malaysia Oh, Bante. Penang, oke. Iya. Saya mau tanya, tadi Bante mengatakan yang tentang berdana itu. Bagaimana kalau kita memberi dana kepada saudara ataupun kawan-kawan, memberi pinjaman kepada kawan-kawan ataupun saudara, tetapi kita tidak pernah minta balik pinjaman tersebut, Bante. Adakah itu kira berdana, Bante? Oh ya. Ada dua skenario, Edwin. Skenario pertama, Anda dari awal memang sudah berniat untuk melepaskan uang Anda tadi. Jadi dalam hati Anda memang ya udah ini saya berikan saja kepada kamu. Nah, itu berdana. Tapi skenario kedua, awalnya Anda masih sayang ya kalau diberikan semua. Ya udahlah, kamu pinjam berapa? Pinjam 1.000. Oke, ini saya pinjam 1.000 gitu. Pinjam 1.000 di depan ya. Setelah 1 bulan, 2 bulan ditagih kok sulit. Ya udahlah saya danakan aja. Nah, itu dana yang terpaksa. Kan udah nggak ada pilihan gitu. Jadi saya rasa Edwin lebih bagus kalau Anda mau berdana dari awal saja. Dari awal. Ya. Jadi dulu ayah almarhum itu menasihati kami anak-anaknya waktu kecil. Kira-kira begini, kalau ada teman atau siapapun meminjam uang kepada kalian, maka anggap saja uang itu udah hilang. Jangan ditagih kembali, jangan sampai menagih kembali gitu. Nah, karena beliau bukan Buddhis, saya rasa dia ajarannya juga bagus, cuman karena bukan Buddhis ya dia tidak bercerita tentang dana. Nah, kalau sekarang saya modifikasi jadi ya mengikuti nasihat ayah saya almarhum, maka kalau Anda ada teman Anda berdana, kalau kira-kira Anda mampu, kalau ada teman Anda mau meminjam uang, kalau kira-kira Anda mampu, danakanlah saja. Tapi kalau enggak ya sudah, pinjam ya, bener ya gitu. Berapa lama nih dibayarnya nih gitu. Begitu sih Edwin. Kalau mau dana niatkan aja dari awal ya. Ya. Oh, terima kasih Bante, terima kasih. Baik Edwin. Sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kesempatan bertanya ya. Ada Bapak yang di tengah. Selamat siang, perkenalkan nama saya Henry. Wandami Bante. Iya. Ya, saya mau bertanya, saya tidak bermaksud untuk men-challenge dari apa yang disampaikan tadi. Namun saya ingin bertanya, apakah dana harus pada saat dilakukan harus menggunakan logika? Karena kalau dari kita menimbang siapa yang menerima, berapa banyak kebajikan yang telah dilakukan, terkesan seperti dengan logika. Ya, terkesan apa? Seperti dengan logika gitu kita berdana. Ya, saya juga melihat mungkin baik fenomena ya umat gitu ya, memberikan penghormatan yang pantas pada sangga, tapi mungkin di rumah ke orang tua ya tidak sampai segitunya. Ya, menurut saya sih ini ya saya pribadi mungkin dengan wawasan dan masa yang dangkal, saya melihat ya tidak sepatutnya lah
justru kita jangan lupa sama orang tua juga. Juga misalkan ya mungkin itu dulu lah, biar nggak terlalu panjang. Apakah dengan logika, karena kalau kita lihat ya, kalau tujuan untuk seperti Bante bilang kan untuk parami gitu ya. Kalau parami didasarkan oleh keserakahan untuk mencapai kesempurnaan, apakah itu menjadi bertolak belakang? Ya, terima kasih. Ya, parami tidak bisa dicapai dengan keserakahan sih Pak. Itu yang terakhir saya jawab dulu, karena parami harus memiliki 5 faktor, dilakukan tanpa keserakahan, pandangan salah dan seterusnya tadi. Ya, bebas dari 5 faktor tadi, itu baru bisa disebut parami. Kalau salah satu faktornya tidak terpenuhi, udah nggak bisa disebut parami gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya apakah dana itu harus dengan logika seperti itu? Pertama saya sampaikan, bahkan Buddha juga mengajarkannya bahwa kekuatan dana itu bisa seperti itu. Di Dakina Vibhanga Sutta, siapa tadi, Henry, bukunya sudah diterbitkan oleh DBS kalau tidak salah di buku Penjelasan Sutanta volume 2, jilid 2. Di sana ada analisis tentang persembahan. Jadi Anda bisa baca di sana bagaimana Buddha menjelaskan perbedaan efek dari setiap persembahan. Saya sederhanakan saja begini kira-kira. Kalau Anda memberikan 1 piring makanan kepada kucing, hasilnya akan berbeda kalau Anda berikan 1 piring makanan itu kepada manusia dan seterusnya gitu. Memang hukum yang berlaku itu seperti itu gitu. Ya. Tapi kan tadi Anda mengatakan apakah dana harus diberikan dengan logika begitu ya? Kira-kira seperti itu ya. Oh ya, karena juga kan Buddha tadi mengatakan dana yang diberikan setelah memilih tadi itu dipuji oleh orang yang bijaksana begitu. Dengan contoh Dewa Indaka dan Dewa Angkura tadi begitu. Ya, tetapi yang dimaksud oleh Buddha tentu ya dengan setelah menginvestigasi kemudian mendiskriminatkan begitu, itu dilakukan semuanya tanpa kilesa. Karena kalau Anda berdana sudah memilih objeknya yang ini lalu masih dipenuhi dengan kilesa, maka dana Anda juga tidak menjadi 3 akar dan superior. Mungkin ini saya ulang lagi saja ya, supaya Anda makin paham ya tentang dana itu ada yang 3 akar dan 2 akar ya, supaya Anda tahu. Dana yang 3 akar itu adalah dana yang Anda lakukan dengan disertai oleh 3 akar yang baik, yaitu tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan tanpa delusi. Sedangkan dana yang 2 akar itu adalah dana yang Anda lakukan dengan diikuti oleh 2 akar, yaitu tanpa keserakahan dan tanpa kebencian, tetapi tidak diikuti dengan kebijaksanaan atau tanpa delusi. Jadi dana yang 3 akar adalah dana yang disertai dengan kebijaksanaan, tanpa keserakahan dan kebencian. Dana yang kedua adalah yang tidak disertai dengan kebijaksanaan, tetapi disertai juga dengan tanpa keserakahan dan tanpa kebencian. Yang pertama adalah ketika Anda berdana, Anda tahu bahwa ini adalah karma baik yang akan menghasilkan buah baik, ya, menghasilkan segala kebaikan buat saya, buat Anda. Karena hukumnya memang seperti itu. Ini hanya hukum begitu. Seperti kalau seseorang tangannya dimasukkan ke api, hukumnya ya tangan itu akan kebakar. Hanya hukum itu seperti itu. Nah, sedangkan dana yang dilakukan dengan tanpa kebijaksanaan adalah dana yang dilakukan dengan cara ikut-ikutan saja. Ya, dia tidak tahu bahwa ini adalah perbuatan baik yang akan menghasilkan buah yang baik begitu. Nah, itu 3 akar dan 2 akar. Masing-masing dari dana yang 3 akar dan 2 akar masih dibagi lagi menjadi superior dan inferior. Jadi ada dana 3 akar yang superior, yaitu dana yang Anda lakukan ketika di 3 momen: sebelum Anda berdana, pada saat Anda berdana, dan sesudah Anda berdana, dan Anda merenungkannya, bersyukur Anda sudah mendapat kesempatan untuk berdana, sadu, atau bahkan Anda melakukan pelimpahan jasa, kemudian Anda tutup dengan sadu. Di 3 momen tersebut tidak ada kilesa apapun yang muncul, maka dana Anda menjadi superior. Sebaliknya, kalau di salah satu dari 3 momen sempat ada kilesa muncul, maka dana Anda menjadi inferior. Ya, nah buahnya juga berbeda-beda.
3 akar superior berbeda dengan 3 akar yang inferior dan seterusnya. Ini hukum, ya, hukum. Seperti kalau Anda menanam benih mangga, ya, hasilnya nanti buah mangga dan seterusnya. Nah, dalam konteks ini tadi Buddha mengatakan cara bekerjanya kebajikan seperti itu tadi. Ketika Anda berdana kepada orang yang hatinya bersih dari nafsu, kebencian dan delusi, maka buahnya bisa besar seperti itu gitu. Tapi ketika Anda berdana kepada orang yang tidak bersih, maka buahnya menjadi kecil begitu. Hukumnya seperti itu. Nah, itulah mengapa kemudian Buddha mengatakan dana hanya dilakukan setelah Anda memilih dan memilah tadi gitu. Karena yang dilakukan dengan cara memilih dan memilah dipuji oleh orang bijaksana. Ya, sebagai putu jana tentu saja tidak dipungkiri Anda semua masih menginginkan kehidupan yang baik. Siapa yang nggak ingin punya kehidupan yang baik? Tunjuk jari sini, ayo cepat ayo. Siapa ayo yang nggak mau punya kehidupan yang baik? Saya sumpahin bener terjadi nanti. Beneran terjadi loh, awas. Semua putu jana pengen punya kehidupan yang baik, pengen terlahir di alam surga dan seterusnya. Itulah mengapa saya rasa sah-sah saja untuk mendapatkan kejadian yang seperti itu atau mengharapkan hal-hal yang seperti itu bagi putu jana, kan? Tapi walaupun demikian kan Buddha kemudian mengajarkan bahwa kehidupan kita harusnya tujuannya adalah keluar dari samsara. Jadi begitu. Kemudian yang kedua tadi ada pertanyaan lanjutan. Ada seseorang hormat kepada sangga, tapi di rumah dia nggak hormat kepada orang tuanya. Ya masih untung lah daripada nggak hormat kedua-duanya juga. Udah ke sangga nggak hormat, ke orang tua nggak hormat gitu. Jadi kalau Henry mengatakan gimana ya tadi ya, kok apa tadi? Hormat ke sangga tapi kok tidak ke orang tuanya, bagaimana gitu. Ya mungkin ini satu proses, paling tidak dia memulai di satu sisi dia udah baik, nanti pelan-pelan dinasehati supaya dia juga hormat ke orang tuanya gitu. Jangan dinasehati, ngapain kamu hormat ke sangga, ke orang tua aja enggak. Oh berarti enggak usah hormat dua-duanya ya, nah malah jelek. Ya udah dinasehati aja baik-baik, kamu bagus loh. Kamu punya rasa hormat ke sangga, tapi kan juga lebih bagus, akan menjadi lebih sempurna kalau kamu juga hormat ke orang tua kan. Yuk, kalau kamu bisa hormat ke sangga, kenapa nggak bisa hormat ke orang tua? Gitu, ya. Nah jadi harus di breakdown seperti itu ya. Ya kadang kita juga nggak pernah tahu ya. Ada anak yang bermusuhan dengan orang tuanya, bisa jadi itu kebawa dari kehidupan lampaunya. Bisa saja terjadi, tapi walaupun demikian kan harus diputus ya, karma dari kehidupan lampau itu harus dihentikan segera. Kalau Anda kenal dengan orangnya, Anda nasihati saja baik-baik, bukan dicela. Oh kamu ini loh teladan loh, sebenarnya kamu baik loh kamu. Saya lihat kamu hormat sekali kepada sangga gitu. Tapi masih ada yang kurang nih ke orang tua. Bisa nggak? Ke orang tua juga begitu. Dinasihati aja yang baik-baik. Karena ada orang-orang itu atau orang itu berbeda-beda kecenderungannya, timbunan karmanya berbeda-beda. Ada seseorang yang cara buah karmanya masak itu dengan cara menghormat sangga dulu, orang tua belakangan. Ada yang menghormat orang tua dulu baru ke sangga belakangan dan seterusnya. Jadi kita tetap saja harus appreciate walaupun kita tidak mengapresiasi rasa tidak hormat dia kepada orang tuanya ya. Hormat kepada sangga adalah perbuatan baik, tapi tidak hormat kepada orang tua itu perbuatan buruk. Jadi jangan disambungkan, jangan diambil secara satu keseluruhan. Kamu hormat ke sangga tapi nggak hormat ke orang tua berarti kamu jelek. Enggak, di breakdown. Hormat kepada sangganya itu bagus. Hormat kepada orang tuanya nggak bagus. Nah, Anda bisa jelaskan seperti itu gitu ya. Nah, atau kalau Anda paham hukum karma bisa dijelaskan lebih jauh lagi. Hati-hati loh. Kalau nanti karma kamu yang tidak hormat ke orang tua itu berbuah menghasilkan kelahiran kembali. Misalkan menjadi binatang.
terus karma yang hormat ke sangganya berbuah di kehidupan sehari-hari, kamu nanti jadi binatang yang dihormati oleh binatang-binatang lain loh, mau gitu. Nah, kalau Anda bisa mengubah sesuai hukum karma seperti itu kan bagus gitu. Pilih jadi binatang dihormati oleh binatang-binatang lain, atau pilih jadi manusia atau dewa dihormati oleh semua manusia dan dewa gitu. Ya, jadi jangan memberi peluang celah untuk terlahir di apaya. Tidak hormat pada orang tua akan menghasilkan kelahiran di apaya loh. Ya, tapi kan saya hormat kepada sangga. Iya, kamu nanti jadi binatang yang dihormati, terhormat. Begitu Henry, terima kasih. Terima kasih Bante. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Berikutnya kita akan beralih kepada penanya yang berada di ruang Zoom, kepada Bapak Hoksin, kami persilahkan. Wandami, Bante, perkenalkan saya Hoksin dari Pontianak. Nah, maaf Bante, ini kan berhubungan yang pada minggu yang lalu dalam praktekan Brahma Wihara itu kan ada meta, karuna, mudita, dan PK. Biasanya kan saya ada waktu luang atau di perjalanan memancarkan itu. Tapi kita ada membayang, kita pertama kita pancarkan dari diri sendiri maksudnya dari khusus ke umum Bante. Jadi kita ada membayangkan misal orang yang kita sayangin atau itu, boleh nggak Bante? Nah, dan kedua, biasa diakhiri dengan mengucapkan dalam batin udang pojemi. Mungkin itu aja Bante. Iya. Terima kasih Bante. Tergantung Pak Hoksin dari Pontianak, orang yang Anda sayangi itu keluarga, tapi iya, dia lawan jenis. Semuanya, mungkin pertama dari dari orang tua, keluarga, istri, anak, sampai nanti semua makhluk Bante. Iya. Dari khusus ke umum Bante. Iya. Jadi sebenarnya untuk tahapan awal jangan ke yang lawan jenis terlebih dahulu, dan jangan juga ke orang yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau di awal itu kan melatih meta itu Pak seperti menyalakan api Pak. Jadi ini ada 4 bahan bakar. Yang pertama adalah kayu kering, yang kedua adalah kayu setengah kering, yang ketiga adalah kayu yang agak basah, yang keempat kayu basah. Kita ingin menyalakan semuanya supaya apinya menyala semua. Kita nggak bisa menyalakan dari kayu yang basah dulu. Ya, kita harus menyalakannya dari kayu yang kering dulu. Kalau mau menyalakan api, kayu yang basah itu adalah musuh-musuh kita, orang yang kita benci dan orang yang membuat kita jengkel. Itu kemudian lawan jenis itu juga bisa dikategorikan ke sana karena akan bisa memunculkan nafsu. Kemudian orang yang sudah meninggal dunia juga itu termasuk di sana karena bisa memunculkan rasa sedih, sesal dan lain sebagainya. Jadi yang aman adalah nyalakan dulu dari kayu yang paling kering dulu, yaitu diri kita sendiri, karena pada dasarnya semua orang itu mencintai dirinya sendiri. Ya, pada dasarnya seperti itu ya. Jadi kita nyalakan api meta terhadap diri kita sendiri dan jangan buru-buru pindah ke objek yang lain sebelum perasaan cinta kasih dan bahagia terhadap diri sendiri itu muncul Pak. Nah itu bisa dilakukan selama berjam-jam sampai apinya itu menyala Pak. Itulah mengapa biasanya saya tidak begitu merekomendasikan praktek meta yang seperti ini. Saya biasanya akan merekomendasikan Anda bermeditasilah dulu untuk mencapai konsentrasi yang cukup dulu gitu. Karena ketika Anda sudah mencapai konsentrasi yang cukup, batin Anda sudah mahakusala dulu ini. Ketika batin ini mahakusala, biasanya akan lebih mudah untuk memunculkan meta, apalagi kalau Anda itu bisa mencapai jhana. Maka dengan kesadaran jhana ya, dengan upacara samadhi ya, itu akan juga jauh lebih mudah untuk memunculkan meta gitu ya. Upacara samadhi ini kan juga mahakusala cita, tapi dia kualitasnya udah sangat-sangat bersih gitu, karena
dia baru saja berada di dalam jhana untuk berjam-jam, dan selama berjam-jam itu kilesa khususnya pancaniwarana tidak pernah muncul di sana. Jadi ketika keluar dari jhana, batin itu masih bersih, ya masih jauh dari kilesa. Nah, batin yang seperti itu biasanya akan lebih mudah untuk dilatih atau untuk dipakai untuk mempraktekkan metta. Jadi latihlah terhadap diri sendiri terlebih dahulu, ya. Kemudian setelah api itu menyala, artinya Anda sudah bisa merasakan metta itu terhadap diri Anda sendiri, Anda baru pindah kepada orang-orang yang Anda sayangi, dan itu pun harus yang berjenis kelamin sama loh. Ya, Anda bisa, mungkin Anda pancarkan kepada anak laki-laki Anda gitu, atau kepada ayah papa Anda kalau masih hidup begitu, atau kepada siapa saja yang Anda sayangi, Anda hormati gitu, ya. Dan sampai kemudian syukur-syukur Anda bisa melihat potret dia, wajah dia secara mental begitu. Biasanya wajahnya akan bisa tergambar, terbayang ketika Anda pejam mata seperti itu, ya, jernih, cemerlang begitu. Nah, pada saat itu Anda akan merasakan kualitas metta di dalam diri Anda yang Anda pancarkan kepada wajah yang di depan Anda tersebut gitu. Kemudian kalau metta yang kedua ini udah berhasil, Anda pancarkan metta itu ke objek yang netral, ya, majjata. Anda tidak begitu menyayanginya, tapi Anda juga nggak membencinya, biasa-biasa aja. Mungkin kepada sopir Anda, mungkin kepada satpam di kompleks Anda, mungkin kepada abang penjual bakso gitu, atau siapapun, ya, yang netral gitu. Dan Anda renungkan, syukur-syukur Anda bisa memunculkan wajahnya secara mental ketika Anda memejam mata, dan ketika wajahnya, tubuhnya, biasanya wajah itu muncul, kemudian Anda pancarkan metta kepada yang bersangkutan. Dan setelah itu baru yang keempat, kayu yang paling basah. Kenapa? Dalam level yang ketiga ini batin Anda sudah menjadi semakin lentur. Batin Anda sudah menjadi dipenuhi oleh metta karena sudah dipakai untuk memancarkan metta kepada 3 objek, diri Anda sendiri, orang yang Anda sayangi, dan objek yang netral. Sehingga batin sudah menjadi penuh metta, kualitas mettanya menjadi sangat kuat, sehingga ketika Anda masuk ke objek yang keempat, yaitu musuh atau orang yang Anda benci begitu, batin Anda sudah tidak akan bisa diserang oleh kemarahan dan kebencian lagi. Jadi pada saat itu Anda panggil wajah orang tersebut dan Anda pancarkan metta kembali. Dan biasanya seringkali ya, kalau si penerimanya itu secara spiritual bagus, dia bisa merasakan kalau dia baru saja mendapatkan metta. Dia nggak sadar bahwa itu metta yang dipancarkan oleh orang yang membenci dia atau yang dia benci, tetapi paling tidak setelah itu hubungan biasanya akan membaik. Tapi tentu saja metta juga tidak akan bekerja pada orang yang secara spiritual tumpul gitu. Ya, contohnya juga Buddha banyak kan, sering kan dimusuhi oleh Dewadatta. Saya rasa Buddha juga memancarkan metta terus loh ke Dewadatta. Ya, tapi kan tidak hasilnya tetap saja Dewadatta memusuhinya gitu. Tapi contoh yang paling spektakuler ya apa yang dilakukan Buddha terhadap gajah yang ganas yang mau menabrak beliau itu ya. Itu kan contoh metta yang bagaimana beliau bisa melembutkan gajah tersebut gitu. Begitu Pak Hoksin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir yang menutup sesi tanya jawab kita pada pagi kali ini. Sekali lagi anumodana Bante atas penjelasan Dhammapada stansa 355 hingga 359 yang telah disampaikan kepada kami. Semoga kami semua mendapatkan manfaat terbaik dari pendengaran Dhamma Desana ini. Bante mohon kiranya berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan pengumuman dan berdana parami sebelum memohon pelimpahan jasa. Kalyanamitta, berikut adalah beberapa pengumuman. Dengan penuh sukacita, DBS mengundang Kalyanamitta semua untuk bergabung dalam Sanggadana Perayaan Katina 2567 Buddhist Era secara hybrid pada hari Minggu 12 November 2023
waktu 13.15 hingga selesai, bertempat di Dhammasala Dhammawihari Buddhist Studies dengan tema Dana, sebuah praktik universal. Susunan acara, permohonan sila, Dhamma Desana, Sangga Dana, peluncuran buku Mula Pariyaya Waga 1.1c. Untuk itu, mari Kalanamita kita saksikan bersama tayangan video singkat berkaitan dengan peringatan Katina 2567 Buddhist Era berikut ini. Acara ini disponsori oleh Kiadana Group, Integrated Coaching Solution. Cara baru cuci baju dengan Cleanpot yang anti repot. Cukup letakkan Cleanpot di atas tumpukan pakaian, lalu proses. Benar-benar cuci anti repot pakai Cleanpot. Tinggalkan cara lama dan mulai cuci anti repot dengan Cleanpot sekarang.
mendukung acara ini, DBS membuka kesempatan berdana melalui sponsor penggerak dengan 8 jenis sponsorship. Sasana Nugaha 1, Sasana Nugaha 2, Sasana Nugaha 3, Panya, Samadi, Sati, Wirya, Sada, dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar. Batas akhir materi sponsor diharapkan telah diterima 5 November 2023. Kami juga membuka kesempatan berdana melalui Sangga Dana dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar. Di antaranya dana paket permata, dana paket mulia, dana paket jubah dan sebagainya, hingga dana sukarela yang tidak ditentukan besaran nominalnya. Batas akhir dana kami harapkan hingga 5 November 2023. Namun, Kalanamita masih memiliki kesempatan berdana hingga hari H perayaan Katina di DBS. Dana sponsor penggerak, ucapan Katina dan Sangga Dana bisa ditransfer ke BCA 6275 191918 atas nama Yayasan Damawihari, kode transfer 88 di akhir nominal dana Anda. Untuk berpartisipasi dana, Kalanamita dapat menghubungi tim Galang Dana Katina DBS dengan Saudari Fili 0812 8630 3000, Saudara Budiman 0823 7009 2898, Saudara Willy 0811 9313 588, Saudari Pikling 0838 9920 9669. Juga saat ini kami siapkan pencatatan penerimaan dana di meja registrasi dana di lantai 1 dan lantai 3 DBS. Bagi Kalanamita yang ingin mengikuti perayaan Katina on-site atau secara langsung di DBS, mohon untuk mendaftar melalui nomor yang telah tertera pada layar, guna menghitung kapasitas umat yang hadir di DBS. Dengan penuh sukacita, DBS kembali akan mengadakan program Pabaja sementara 7 DBS yang akan berlangsung 23 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Dibimbing langsung oleh Ashin Keminda, program Pabaja ini terdiri dari pelatihan Samanera pria serta Sayalei dan Upasika Yogi wanita, bertempat di Rumah Meditasi Komplek Mega Indah K47 Mega Mendung. Pendaftaran hanya melalui tautan bit.ly /Pabaja sementara DBS strip 2023 atau dengan cara scan QR Code yang tertera pada layar. Batas akhir pendaftaran 15 November 2023. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Yohendi di 0812 8440 8428. Sehubungan dengan program Pabaja sementara 7 DBS tersebut, kami juga membuka kesempatan kepada Kalanamita untuk menambah kebajikan di akhir tahun dengan menjadi relawan selama Pabaja dilaksanakan. Silahkan mendaftar dengan cara scan QR Code yang tersedia dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Yohendi. Kami juga membuka kesempatan berdana untuk program Pabaja. Dukungan dana berupa makanan atau minuman dapat menghubungi Ibu Aikim Jenny Abidin di 0858 8599 7274. Dukungan dana dalam bentuk uang dengan cara transfer BCA 6275 191918 atas nama Yayasan Damawihari, kode transfer 5. Mari kita bersama-sama mengikuti perayaan Hari Abhidhamma ke-12 DBS dengan tema Hukum Karma yang akan dibawakan oleh Ashin Keminda secara hybrid pada hari Minggu 29 Oktober 2023, waktu 8.30 hingga 10.45. Susunan acara, kesan pesan murid dan guru Abhidhamma Exam, Dhamma Desana, Pelimpahan Jasa. Akan terbit I-Dhamma dengan judul Parabha Sutta, diskursus tentang keruntuhan sebab yang ke-7. I-Dhamma ini merupakan materi kelas Pariyati Sasana dan juga sudah dicetak bukunya. Kali ini disajikan dalam bentuk cerita bergambar dalam format yang mudah dibaca dan dipahami, dengan ilustrasi menarik serta mudah diakses oleh siapapun untuk lintas usia. Bagi Kalanamita yang ingin mendukung proyek I-Dhamma dapat dilakukan dengan cara transfer ke BCA Yayasan Damawihari dengan kode transfer 43.
Terbuka kesempatan untuk berkarir di Dhamma Wihari Buddhist Studies bagi Kalanamita yang berusia 15 hingga 30 tahun sebagai host live media sosial, Instagram dan TikTok DBS dengan persyaratan memahami medsos Instagram dan TikTok serta fitur-fiturnya, kemampuan public speaking, memahami cara kerja perangkat live streaming via mobile phone, video editor dengan persyaratan memiliki keterampilan video editing serta menggunakan perangkatnya, memiliki ketertarikan dalam pembuatan konten video. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi WhatsApp di 0813 1056 9869. DBS telah menerbitkan buku-buku diantaranya Dhammapada Atthakatha stansa 1 hingga 196 dan buku pelengkapnya, buku bergambar kama, buku anak dan remaja seri Jataka, buku seri Dhammapada, dan lain-lain. Semua buku-buku terbitan DBS tadi bisa Anda dapatkan secara langsung di DBS dan perpustakaan DBS atau bagi Kalanamita yang tinggal di luar kota dengan memesan buku-buku terbitan DBS melalui tautan bit.ly/DBS book atau Anda bisa menghubungi Divisi Propagasi DBS 0813 8700 3600. Melanjutkan buku sebelumnya dengan penuh sukacita, DBS akan menerbitkan satu lagi buku karya Ashin Keminda berupa terjemahan kitab Majjhima Nikaya dan Atthakatha, yaitu Mula Pariyaya Wagga, kelompok diskursus tentang akar 1.1c. Buku ini akan diluncurkan bertepatan dengan perayaan Katina DBS 12 November mendatang. Dukungan dana buku Mula Pariyaya Wagga ini dengan cara transfer ke Yayasan Dhamma Wihari, kode transfer 33, batas akhir dana 22 Oktober 2023. Selanjutnya, sebelum kita melakukan dana parami, izinkan kami untuk membacakan sedikit informasi yang akan disampaikan langsung oleh fasilitator Sekolah Minggu Buddhis kepada Saudara Niko, Saudari Jessica, dan Saudari Reni. Kami persilahkan. Wandami Bante, mohon izinnya Bante. Sukihotu Bapak Ibu, kami dari Divisi Sekolah Minggu, perkenalkan nama saya Niko dari fasilitator kelas Panya atau kelas SMA. Saya Jessica Gutami dari fasilitator kelas Panya atau kelas SMA. Saya Reni Virya Putri dari kelas Samadi atau kelas SMP. Ya, hari ini kami akan menginformasikan agenda rutin yang dilakukan oleh Sekolah Minggu DBS, di mana kami akan mengadakan kegiatan field trip yang akan diadakan di minggu depan tanggal 29 Oktober di salah satu candi di Jawa Barat. Di mana candi yang kami pilih kali ini adalah Candi Jiwa yang memiliki nilai historikal yang cukup dalam, di mana candi tersebut merupakan candi yang sudah diberdayakan oleh umat lokal untuk melakukan kegiatan puja rutin ya. Kemudian Iya, dan Candi Jiwa itu merupakan salah satu wujud perkembangan agama Buddha yang ada di Jawa Barat. Nah, ini merupakan hal penting juga ya Ko untuk menjaga dan melestarikan keberadaan untuk keberadaan candi sebagai tempat penghormatan Guru Agung Buddha kita. Betul. Kebetulan kegiatannya akan kami lakukan di minggu depan tanggal 29 Oktober 2023 Bapak Ibu. Jadi kami sangat mengharapkan partisipasi dari anak Bapak Ibu ya, Jessica ya sama Reni ya. Iya, dan rencana nanti kita akan berangkat dari DBS itu pukul 7 pagi Bapak Ibu, dan nanti kita akan sampai di DBS itu sekitar jam 2 atau jam 3 siang. Nah, nanti di sana kita akan ada private tour yang sangat menyenangkan ya Ko untuk mengenal Candi Jiwa itu sendiri. Nah, selain itu kita juga akan melakukan pradaksina dan amisa puja. Nanti di sana kita juga akan bersih-bersih bareng ya Ko untuk menjaga dan melestarikan Candi Jiwa tersebut. Iya, di mana bersih-bersih tempat ibadah itu merupakan suatu wujud karma baik. Jadi selain berwisata, anak-anak juga akan meningkatkan spiritualitasnya selama berkunjung ke Candi Jiwa. Betul sekali. Dan juga menyesuaikan dengan kapasitas dari Candi Jiwa itu sendiri, kami membuka kuota untuk kurang lebih 90 anak ya Bapak Ibu ya. Jadi kami mohon, tolong slide-nya boleh dimunculkan ya. Jadi kami mohon, next lagi, ya. Jadi kuotanya 90 anak, jadi kami mohon partisipasinya Bapak Ibu untuk segera mendaftarkan ke kami, terutama saya dan Reni ya selaku fasilitator dari kelas SMP dan SMA. Saya sendiri Niko bisa menghubungi di nomor 087878939876 untuk informasi lebih lanjut.
dan bisa menghubungi saya langsung melalui nomor 0819177664. Dan kami membuka kesempatan untuk Bapak Ibu untuk melakukan kesempatan baik ya untuk melakukan dana sukarela kepada kami, sama untuk ke Yayasan Damawi Hari dengan nomor transfer 6275191918 dengan kode transfer 11 dengan memberikan Remax Field Trip 29 Oktober 2023. Mungkin situ saja cukup ya Bapak Ibu, sekian informasi dari kami. Jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi saya dan Reni untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih Sukihontu semua. Terima kasih Bante. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Selanjutnya mari kita melakukan satu lagi kebajikan yaitu dana parami, di mana Anda dapat berdana melalui dompet digital dengan cara memindai kris code yang ada di layar saat ini atau bisa transfer ke rekening BCA Yayasan Damawi Hari dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Sedangkan bagi kalamita yang hadir saat ini di Damasala, Anda juga bisa berdana dengan scan kris melalui kartu yang telah dibagikan oleh tim Weawaca ataupun melalui kantung dana yang akan diedarkan. Dengan pemahaman yang benar tentang berdana, mari kita siapkan batin yang penuh sukacita untuk melakukan kebajikan melalui dana parami. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kami ucapkan kepada kalanamita semua. Selanjutnya mohon kiranya Bante berkenan untuk membimbing kita semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang kita lakukan pada hari ini. Mari kita semua beranjali. Kepada Bante kami persilahkan. Baik, ikuti saya. Idang me punyang, idang me punya, asawakaya, asawakaya, wahang hotu, wahang hotu, idang me sila, idang me sila, nibanasa, nibanasa, pacayo, pacayo, hotu, hotu, mama punya baga, mama punya baga, sabak satana, sabah satana, bajemi, bajemi,
Tesabe, Tesabe, Mesama, Mesama, Punya Baga, Labantu. Semoga jasa kebajikan saya Semoga jasa kebajikan saya mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya Semoga jasa kebajikan saya menjadi kondisi untuk pencapaian nibbana. menjadi kondisi untuk pencapaian nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini Saya membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan saya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas Dhamma Desana dan bimbingan Bante pagi ini. Mari Kalanamita kita berdiri sambil beranjali dan berucap Anumodana Bante atas Dhamma Desana dan bimbingannya. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Anumodana Bante, semoga Bante selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Dengan berakhirnya pembabaran Dhamma hari ini, jika berkenan Bante dapat meninggalkan Dhammasala. Demikianlah kelas Pariyati Sasana DBS hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi dan kegiatan DBS selanjutnya melalui WhatsApp Community dengan nama Buddha Sasana Nugaha dan juga sosial media lainnya. Untuk itu, jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih atas dukungan para donatur atas berlangsungnya kegiatan PS hari ini. Akhir kata, saya, Leticia Amira beserta segenap tim Wewaca DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Kalyanamita dari awal hingga akhir kelas PS ini berlangsung. Tak lupa kami juga meminta maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dari kelas PS ini. Sukihotu Kalyanamita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu.